Manapun berada yang saya hormati, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk setiap doa, setiap dukungannya bagi INLGR Channel, sehingga teman-teman dan juga saya, kita terus bersinergi untuk mewartakan kebenaran, untuk meluruskan klaim-klaim keliru yang dibangun oleh para debaters Muslim dan menuduh kita secara membabi buta, tanpa dalil yang kuat, tanpa dasar yang kuat. Dan saya sudah katakan bahwa teman-teman Muslim, jangan teman-teman bermimpi untuk mengatur, bahkan untuk menyerang kami. Karena saya mau katakan bahwa tidak ada kekuatan kalian untuk menyerang kami. Itu dulu. Tapi jika Anda sebatas diskusi dengan kami, maka tentu saya secara pribadi, YNLGR, menyambut baik kedatangan kalian. Demikian juga yang saya lakukan tadi malam dengan saudara kita, Yonatan Nandar. Teman-teman, video ini saya akan buat sebagai respon saya dan juga teman-teman yang di room, teman-teman saya yang di room semalam, yang menyaksikan diskusi langsung bersama Yonatan Nandar. Mengapa saya melakukan ini? Bukan untuk balas dendam, tidak, tentu itu bukan kelas saya, juga bukan kelas teman-teman Kristen semua yang saya kasihi, tapi kita mau menunjukkan kualitas kita yang berbeda. Shalom saudaraku Hendra saja. Nah, ini juga saudara saya yang semalam turut menyaksikan diskusi antara di room saya antara saudara Yonatan Nandar dan saudara Didi Yuli. Kita boleh melihat teman-teman banyak saksinya dan kita nggak mau tipu-tipu, dan saya akan meluruskan tuduhan beliau bahwa YNLGR mengedit video itu. Saya mau katakan dalam kesempatan ini, itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar, teman-teman. Saya punya teman-teman yang lain yang dapat memberikan keterangan terkait dengan apa yang dituduhkan Yonatan Nandar kepada saya, dan juga tentu di dalamnya ada teman-teman saya yang di room, ya teman-teman saya yang di room, oke, teman-teman saya yang di room, dan tentu mereka tahu, mereka menyaksikan, dan juga semua penonton YNLGR yang menyaksikan pada tadi malam, teman-teman semua. Nah, teman-teman, ini dia saya mau tunjukkan dulu klaim kemenangan yang digaungkan oleh saudara kita Yonatan Nandar. Ini teman-teman, ini saya tunjukkan dulu. Nah ini, debat live evangelis Yonatan Nandar versus Didit Yuli. Nah, Didit babak belur menghadapi evangelis Yonatan Nandar. Ini beliau. Jadi semalam saya sudah bilang bahwa saudara Yonatan Nandar, jangan sampai Anda menggoreng ya. Nanti tuduh kami yang tidak. Ternyata teman-teman, beliau melakukan hal tersebut. Shalom Bu Ulan, terima kasih sudah hadir. Shalom Bang Tapajadi, Saudara Titus Nduru, ini dari Sumba ini, saudaraku sepertinya ya dari Sumba. Pak Marcel Beo, ya betul, Bang Hendra, Bu Wusu, hai shalom Bu. Ya, ini ada saudara saya ini, Piranha semalam juga ikut ya. Selamat malam Bro YNLGR, God bless you, thank you, Tuhan memberkati. Kabar saya baik dan sehat. Rohani, jasmani dalam keadaan baik saat ini, puji Tuhan. Mereka agama sebelah muka tembok. Ya, bisa dikatakan demikian. Ya, mereka memutarbalikkan semua, dan buktinya Yonatan Nandar pun memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. Saya tidak sendiri teman-teman semua, nanti teman-teman saya mohon naik
nanti Bang Dabirong atau Bang Jungkir Balik yang di dalamnya boleh masuk dan memberikan keterangan terkait dengan diskusi semalam. Ada Bung Yoelade Prasetyo, ada Bung Tapajadi, jadi kami semua di dalam. Dan beliau memfitnah sedemikian rupa, saya pikir tidak. Teman-teman, sebelum saya mengundang teman-teman saya mau katakan demikian, jika, shalom Bang, DH Channel, teman-teman silahkan mampir, ya, kunjungi ya. Teman-teman, sebelum saya panggil dan undang teman-teman untuk masuk ke sini, ke room saya mau ingatin bahwa mari kita merespon dengan baik, kita memberikan respon yang cerdas, yang berkelas, berkualitas, kita tunjukkan bahwa kita memiliki kualitas yang berbeda. Ya, selamat malam, Tatoki, baik. Saya mau katakan jika saudara Nandar dengar video saya, selamat malam Bro Nandar, ya, Bro Nandar yang saya hormati. Semalam saya sudah katakan bahwa saya memprioritas Anda. Saya mengorbankan teman-teman saya kurang lebih 8 orang, 7 orang di room, ya. Teman-teman saya di room, saya mengorbankan mereka agar Anda masuk dan saya mempersilakan Anda untuk berbicara. Tetapi Anda menyerocos. Anda langsung membantah tuan rumah, Anda langsung nyerocos, tidak ada aturan. Makanya teman-teman muslim yang nonton, kalau kualitas seperti saudara Nandar Anda acungi, maka saya mempertanyakan kalian ya seperti apa. Jika Nandar seperti itu, kalian masih agung-agungkan. Ya, saya langsung skak dan saya bilang, Bang Nandar, kami punya aturan. Masuk di rumah orang, punya aturan. Tidak asal nyerocos. Dan teman-teman, kualitas yang dia tunjukkan adalah dia cuma main-main, cuma goyang-goyang, joget-joget, dan sebagainya. Bahkan dia mengkanter, ya, mengkanter kita dengan buku yang sudah ditunjukkan oleh saudara saya, ya, Bang Yoelade, bahwa itu buku yang dijual di pasar loak. Tetapi teman-teman banyak yang mengagung-agungkan Yonatan Nandar sebagai, wah inilah debaters muslim yang luar biasa. Saya pikir ini perlu kita tinjau ulang. Teman-teman semua, shalom. Bang Piranha, shalom. Beliau Bang Didi Yuli kebetulan lagi sakit gigi ya, jadi beliau nggak bisa masuk. Horas, mangapun ambarita, Horas. Semoga baik-baik ya. Bang Antoni, ya bisa jadi demikian ya. Kasihan sekali saya melihatnya. Ya, bukan hanya sarjana, magister hukum. Baik Bang Hendra saja, saya akan mutar semuanya itu. Kita tunjukkan bahwa saya, di sini saya mau katakan bahwa saya tidak edit sekalipun. Saya tidak edit. Saya memang private sebentar. Tapi ketika saya rundingan sama teman-teman saya bilang, boleh nggak sih saya edit? Mereka bilang, nggak usah. Bahkan saya sudah download, saya mau edit, tapi saya nggak mau jadi download. Ya, biar penonton bisa menilai mana kualitas Nandar, mana kualitas saudara Didit, mana kualitas teman-teman saya apologet. Oke ya teman-teman semua, terima kasih untuk dukungannya kepada INLJR dan juga teman-teman apologet Kristen. Mari kita suarakan kebenaran walaupun terkadang suara kita itu seperti tidak kedengaran ya, tetapi suara kita yang kecil itu bisa kita sampaikan dan boleh menjadi berkat. Sebenarnya saya sudah siapkan materi yang lain untuk malam hari ini. Saya akan meresponi pertanyaan teman-teman kita muslim terkait dengan Yesus. Tetapi ketika saya melihat saudara Nandar dan beliau memberikan tanggapan seperti itu, saya pikir alangkah baik untuk saya memberikan respon bersama teman-teman saya yang semalam bersama-sama dengan saya di room itu, dan juga teman-teman penonton boleh silahkan teman-teman memberikan komentar di live terkait dengan apa yang teman-teman saksikan tadi malam. Apakah kita memberikan data-data tidak akurat, data-data valid, data-data tidak akurat atau seperti apa? Nah, teman-teman boleh memberikan respon di kolom komentar ya, sehingga dapat dibaca oleh teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang lain, bahwa apa yang dituduhkan saudara Yonatan Nandar
itu tuduhan yang tidak berdasar. Dia hanya kuar-kuar, dia hanya ngoceh tentang kekristenan semua, tanpa memberikan kesempatan kepada kita untuk kita untuk berbicara, tapi dia ngoceh dari awal sampai uh, selesai. Bahkan sampai kita berhenti tiba-tiba, itu bukan diberhentikan teman-teman, tetapi tiba-tiba berhenti. Bukan saya berhentikan ya. Tidak demikian teman-teman. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh saudara Yonatan Nandar. Jadi apa ya? Yang dilakukan oleh saudara Yonatan Nandar dan ditonton oleh teman-teman, bahkan saat ini juga beliau sedang menonton saya, Bang Nandar, saya cuma pesan di deskripsi video saya, perbaikilah akhlak agama, tingkatkan ilmu agama Anda dan meningkatkan kualitas moral Anda. Karena bagi saya Anda sangat-sangat tidak bermoral dengan Anda melakukan demikian. Anda sudah masuk di room saya menghargai Anda sebagai saudara, sesama manusia, saya memberikan kesempatan kepada Anda, prioritas loh ya, prioritas, bukan nomor kesekian. Tetapi Anda malah memfitnah bahwa saya mengedit, ya, saya mengedit dan sebagainya. Nah, ini sangat-sangat miris. Saya sangat-sangat miris dengan Anda yang memiliki kualitas demikian. Bang Nandar, saya sayang, 1000 sayang, ternyata kualitas Anda cuma seperti itu. Dan teman-teman semua, saya melihat bahwa saudara Nandar ini hanya cuap-cuap untuk menambah view-nya dia, ya, untuk menambah view-nya dia, dan dia seenaknya sendiri membodoh-bodohi umatnya. Ini sangat-sangat miris. Dia membodoh-bodohi umatnya dan umatnya kasihan dengan begitu saja percaya, ya, dengan begitu saja percaya bahwa oh Yonatan Nandar ini pintar dan sebagainya. Nah, inilah yang saya mau katakan bahwa Yonatan Nandar, saya sangat miris dengan Anda dan mungkin ketika Anda masuk lagi di room saya nggak akan berikan kesempatan untuk berbicara lagi. Karena saya sudah tahu kualitas diri Anda seperti apa. Terima kasih teman-teman, tidak berpanjang lebar. Saya akan mengundang teman-teman saya akan masuk dan untuk berdiskusi bersama saya. Sudah hadir di studio, Bang Yoel Ade Prasetya. Shalom Bang. Shalom. Ya, shalom Bang. Selamat malam. Shalom teman-teman semua. Silakan Bang, mungkin sudah dengar ngoceh saya tadi ya. Ya. Saya sambil lihat sahabat teman-teman yang di live chat ya. Oke, ya. Ya, teman-teman ini juga live di tempat saya ya. Jadi kita mau klarifikasi apa yang disampaikan Nanda gitu ya. Dia pertama-tama tadi Abang betul ya bahwa Nanda ini sukanya memutarbalikkan fakta ya. Jadi faktanya apa, kemudian dia putarbalikkan sesuka hati dia begitu ya. Jadi kemarin itu kan Abang memang ngomong bahwa video itu akan diedit karena ada kata-kata yang tidak bagus begitu. Tapi kan kemudian Abang diskusi dengan saya, kemudian saya ngomong sama Abang, Bang hati-hati jangan diedit ya, jangan diedit ya. Jangan diedit karena nanti kalau diedit nanti pasti akan dimainkan sama Bro Nanda gitu ya. Aku udah curiga begitu karena dia sukanya begitu. Dia sukanya begitu. Jadi kalimat-kalimat yang Abang sampaikan itu beneran disampaikan di channelnya dia. Padahal kita tidak lakukan apapun di editan itu. Memang ya teman-teman ya, inilah kualitas ketika seseorang itu tidak punya bahan untuk berdakwah, ya. Kualitas seseorang tidak punya bahan untuk konten, kemudian menggunakan segala cara untuk membuat konten supaya view-nya naik, gitu ya. Ini cilakanya ini ya. Nah, dan kemarin juga saya sudah sampaikan teman-teman kepada Bro YNLCE ketika mengklarifikasi begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nanda gitu ya, dia tunjukkan satu buku gitu ya. Dengan bangganya saya membuktikan bahwa Yesus itu menikah begitu ya. Dia tunjukkan ini buktinya gitu ya. Dan dia nggak ngerti bahwa kami juga punya buku itu. Saya punya buku itu, buku yang ditunjukkan sama Nanda ini ya. Nanya supaya saya bisa. Ini saya solo ya. Ya, saya bisa. Oke ya. Saya nonkan dulu supaya teman-teman tahu nih ya. Nih ya.
Oke, sebentar ya. Oke ya. Nih ya teman-teman ya. Ini buku yang ditunjukkan Nanda ya semalam gitu ya. Waktu diskusi dengan kami tentang pernikahan Yesus dia. Nah, ketika buku ini saya pakai teman-teman, saya baca gitu ya. Karena saya sudah membaca buku ini duluan. Angkat lagi dikit judulnya Bang sudah sampai ya? lengkap. Sudah? Oke, ya. Nah, ketika saya membaca ini kawan-kawan gitu ya. Nih ya, bentar. Ini bisa ini enggak ya? Saya tunggu screen saya tak matikan dulu aja supaya tahu. Oke. Jelas ya? Oke. Siap. Oke ya teman-teman, ini ya perhatikan baik-baik kawan-kawan. Ini penting buat kalian ya. Dia menggunakan buku ini untuk mengklaim bahwa Yesus itu menikah ya. Kalau teman-teman baca dari sepintas dari buku ini saya beli cuma 5.000 perak di pasar lawak kawan-kawan gitu ya. Karena ini buku ini nggak berguna banget gitu ya. Kenapa? Perhatikan ya. Ini di bawah ini ada judul bukunya dan judul bukunya sudah jelas dikatakan adalah membuktikan kemungkinan bahwa Yesus itu beranak istri. Kemungkinan. Kata kemungkinan memang dikupas di sini itu memang ada kemungkinan menurut pengarang buku ini kawan-kawan. Di ending daripada buku ini juga dijelaskan bahwa Yesus itu benar tidaknya. Jadi penulisnya sendiri pun ragu. Ya ketika penulis ini ragu, kemudian Nanda bilang mengklaim Yesus menikah. Berarti yang pintar siapa sekarang? Penulisnya aja ragu dengan apa yang dia tulis. Kan begitu. Dan sekarang Nanda si pembaca itu mengklaim Yesus menikah. Bayangkan, semacam itu. Ini konten macam apa Bang Nanda? Seperti halnya begini, ketika kita bicara soal Alkitab, bahan yang digunakan itu harus dengan Alkitab. Bukan dari sumber-sumber lain. Ternyata Bang Nanda selama ini dia memakai sumber yang berbeda. Di mana yang Bang biasa Joel, saya potong sebentar Bang Joel. Bang Joel sebentar saya potong. Ya. Teman-teman, saya mohon komentar yang bagus. Ya. Bang Baja mantap. Jika Anda beragama Anda ahli hambatan lil alamin, ya. Komentarlah yang dengan beradab. Anda jangan bilang bugil di sini ya. Saya akan blokir Anda. Saya tidak main-main ya. Inilah menunjukkan kualitas agama Anda kah demikian? Dia sangat ngomong-ngomong bugil dan segala macam, brother. Ya. Jadi saya ingatin Anda ya, kalau Anda komen lagi yang parah, akan ku blok kamu. Ya. Inilah kualitas agama Anda yang Anda tunjukkan di room kekristenan, dan teman-teman saya tidak seperti Anda. Anda paham itu ya? Okay. Kalau Anda mau berani naik ke room, jangan seperti itu. Thank you. Oke. Silakan Bang Yoel. Ya. Sorry. Jadi begitu ya. Kemarin saya juga lihat gitu. Maka kemarin itu saya ikutin dengan cermat itu apa yang disampaikan Nanda gitu ya. Bersama Bang Didit Juli. Ya, kalau teman-teman perhatikan diskusi semalam itu sebetulnya membahas tentang apa? Yesus ya. Mereka Nanda dan kawan-kawan itu kan mengagung-agungkan Yesus gitu ya. Tetapi orang Kristen menghujat Yesus gitu ya. Itu antara mengagungkan atau menghujat itu enggak ada bedanya mereka itu ya. Kacau mereka pikiran mereka itu. Nah, diskusinya tentang itu. Kemudian ada Bang Didit Juli. Saya sudah curiga ketika Bang Didit Juli masuk, ini pasti ditonton Nandar ini ya. Pasti ditonton Nandar. Dan ketika itu teman-teman, saya mau kasih tahu ya, ini dari saya, dari saya karena saya ngikutin Bang Yen LGR ya kan. Walaupun saya nggak ada masuk di room itu, saya ikutin dengan cermat. Bang Didit Juli udah sampaikan, teman-teman sorry ya, aku mau leave dulu karena saya mau ngajar 15 menit lagi. Nah, kesempatan itulah Nandar masuk, betul ya Bang ya? Nandar masuk gitu ya. Kemudian dikasih kesempatan sama Bang YLGR gitu ya. Ini udah baik sekali loh ya. Saya kasih dengan baik loh. Sebelum itu Bung, dia ngerocos Bang. Ya. Jadi dia sudah ngomong sendiri. Terus saya bilang, Bung Nandar, gini. Dia bilang gini apa? Saya bilang, kau nggak beradab. Oke, saya bilang gitu. Gitu Bang, silakan. Ya, ya kacau kan. Nah kemudian sudah Bang Didit sudah ngomong gitu, kemudian naiklah Nandar. Nah disitulah diskusi terjadi kawan-kawan ya. Jadi kalau di channel saya itu ada yang ngomong apakah kemarin debat? Enggak, kemarin enggak debat. Kita itu lagi diskusi. Kita itu enggak senang debat kawan-kawan ya. Saya pribadi juga saya enggak suka debat. Enak diskusi gitu loh. Kamu sampaikan argumenmu, saya sampaikan argumenku. Kan begitu aja, sederhana itu aja kawan-kawan. Iya kan? Dan itulah dipakai kesempatan untuk menyerang Bang Didit. Dan ternyata teman-teman, dan ternyata di tengah perjalanan itu, entah sinyal, entah apa, itu koneksi terputus. Betul ya Bang ya? Nah inilah jadi bumbu Nandar untuk mengklaim bahwa dia itu ngomong, wah saya menang atas apa?
Didi Juli gitu ya. Aku menang dengan gayanya begitu loh. Ini seorang apa ya? Seorang cendekiawan kah gitu ya. Yang begini-begini ini cuma anak TK yang bisa begitu. Ya kan? Kalau orang cendekiawan itu enggak semacam betul, Bang. itu, kawan. Iya tuh. Enggak semacam itu. Kita diskusi dengan baik gitu ya. Sampaikan argumen. Kita diskusi bahasa malam itu baik-baik saja. Ya. Iya kan, Bung? Ya. Saya bilang begini, kalau seandainya Nandar ini hebat, Nandar ini berpengetahuan, dia harusnya menyangga apa yang kita esensi daripada pembahasan kita. Tetapi yang dia lakukan adalah dia tidak membahas apa yang menjadi poin kita, dia bahas hal yang lain, Bang. Nah, inilah yang saya mau katakan bahwa Nandar sedang menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saya sangat miris dengan saudara Nandar. Sepakat, dan Bang. Saya bilang sekali lagi, Bang Yoel, dia harus memperdalami, dia punya keimanan ya. Moralnya dia harus diperbaiki. Kasihan. Dan lebih sayangnya lagi, pengikutnya bisa mengagungkan orang seperti ini. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Dan orang-orang yang sudah seperti Nandar mulutnya, lu masih mengagungkan saya. Kalau berguru orang seperti Nandar, saya akan tinggalkan agama tersebut. Betul. Gitu, masa buku kemungkinan diklaim Yesus menikah itu apa? Logika macam apa gitu? Dan Abang tadi sempat lihat dia live ya. Waduh, pengagum-pengagumnya itu luar biasa ya. Wah, Nandar lebih cerdas dari Didi Juli. Weh, bagus Nandar, lanjutkan. Oh, gitu-gitu loh. Di kampung-kampung begitu. Waduh. Memang betul dia cari panggung gitu, kawan. Aduh. Betul. Hancur sekali Bung Yoel dan teman-teman semua yang saya kasihi. Ada Bung Stanley juga semalam. Ini ada brotherku jauh dari California. Semalam beliau pun juga menyaksikan diskusi kita. Dan Nandar berbicara tidak pada topik dan tidak substansi. Dia katakan Didi Juli itu KO karena dia mengklaim bahwa nama Allah. Bung Yoel, saya mau katakan bahwa Didi Juli katakan bahwa iya betul lah namanya kodeks. Itu bahasa Yunani. Tidak mungkin dia akan terjemahkan kepada kata Allah. Tidak bisa. Makanya Didi Juli bilang begini, Allah itu bukan proper name. Tetapi itu adalah generic name. Artinya apa? Semua orang itu ditujukan kepada sesembahan. Contohnya, Bung Yoel tanya, Nelson, JNFJR, Tuhanmu siapa? Saya bilang, Allahku ini. Merujuk kepada sesembahan itu. Ya, Bung Yoel ya. Ini dia. Nah, inilah dia teman-teman saya mau sampaikan ya. Saya tunjukkan bukti nyata Bung Yoel bahwa kata Allah itu bukan milik Islam. Bukan milik Islam, tetapi itu generic name. Ya. Saya mau tunjukkan, brother. Ini adalah sebuah prasasti ya. Kurang jelas, tapi saya bisa tunjukkan di sini, Bang. Di situ abad pertama Masehi, Bang. Dia, teman-teman semua, Sobat YNL Share, jadi sudah menunjukkan bahwa di situ ada Allah. Apakah terbukti atau tidak, teman-teman silahkan lihat ya. Saya akan tunjukkan kalau kita bukan asal ngoceh seperti saudara Nandar. Ini Bang, bisa lihat ya gambar saya Bang Yoel. Ya. Oke. Ini prasasti al-Jimad abad pertama Masehi di dalam bahasa Nabatean. Ya, ini diedit tahun 2017 ya. Ini sudah ada kata Allah, Bang. Sudah ada kata Allah di sini. Jadi prasasti itu menunjukkan bahwa klaim saudara Nandar itu adalah klaim yang tidak berdasar, Bung. Oke ya. Itu dia tidak punya kekuatan. Ya, ini WA dari Bang Didi Yuli karena beliau sakit nggak bisa masuk, dia di WA seperti ini, Bung. Tunjukkan dewa bulan Arapangan namanya Hubal, dipanggil sebagai Allah, punya 3 putri, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Agama Mani, agama monoteis Arab sebelum Islam,
juga percaya kepada satu Allah, tapi bukan Allahnya Islam. Oke? Ini pesannya dari Mas Didit. Jadi teman-teman Muslim, Abdul, kalian yang waras, kalian yang otak katanya cerdas, jangan ikuti Nandar yang asal cuap-cuap. Itu kalian tonton videonya cuap-cuap, tidak ada isi sama sekali, untuk dia dapat duit, untuk cari makan dengan menjelek-jelekkan kekristenan, dengan pura-pura menyerang kekristenan, dia pikir orang Kristen dipenuhi oleh orang blond. Itu ya pesan kepada saudara Nandar, silahkan Bang. Oke. Dan Anda ketika mau masuk lagi ke room saya, mohon maaf, kami tidak welcome dengan Anda. Anda tidak punya aturan, Anda tidak layak untuk dihargai. Ya, ya teman-teman, kita itu suka diskusi ya. Jadi beberapa kali room saya kedatangan Madia kita sambut dengan baik. Bahkan dari awal ini kita sambut dengan baik. Pak Alex Muslim. Ini Muslim kita sambut dengan baik begitu ya. Jadi kalau begitu gitu kita bisa lihat bahwa kualitas Nandar ini adalah kualitas yang memutarbalikkan fakta gitu ya. Faktanya apa, kemudian diputarbalikkan sesuka hatinya supaya itu memperbesar nama dia begitu ya. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi kita itu sebetulnya tidak mau apa ya, tidak mau membuat suasana ini menjadi gaduh, tidak gitu ya. Justru kita ini mau memberikan kesempatan buat Nandar supaya dia ngomonglah, bicaralah dari porsi dia, dari segi dia. Tapi jangan sampai digoreng kan gitu ya. Ini udah kita pesenin kemarin itu ya. Tapi ya itulah. Iya, sudah ulang-ulang. Ya udah ulang-ulang itu. Tapi memang kok dia akan model begitu kok. Dia disuruh sama siapa, nanti dia akan edit videonya, dijadikan apa itu sudah model mereka. Nandar dan teman-teman mereka untuk itu mengangkat dirinya. Iya, untuk mengangkat dirinya dengan cara-cara begitu. Memang begitu kawan-kawan. Ya. Ya. Oke, Bang. Itu dari saya. Ya. Itulah ya teman-teman semua. Itu yang saya bilang ya. Inilah dia kualitas seperti ini yang terus diagung-agungkan, disanjung-sanjung sama pengikutnya Nandar. Ya. Ini sangat-sangat miris, ini sangat-sangat disayangkan jika kita dipenuhi dengan orang-orang semacam ini. Terus mimpi kita untuk Indonesia maju kapan, Bung? Ya. Untuk Indonesia maju kapan? Teman-teman, saya berikan link, silahkan masuk. Mungkin ya, Bang Stanley, Bang Hendra saja yang semalam ada di room saya. Silakan teman-teman. Silakan masuk dan bisa menyampaikan atau menanggapi tuduhan apa yang disampaikan oleh saudara Nandar. Iya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman, monggo. Ini kita santai-santai cuma menanggapi apa ya? Saya sedih ya terjadi. Aku melihat dia ini saya sedih teman-teman. Sedih banget. Kenapa? Karena kok bisa gitu loh. Maunya ketika berbicara hal-hal semacam itu yang bertentangan dengan nilai agama, tetapi kok berani gitu loh. Ya kan? Wow, itu sangat-sangat luar biasa. Ini agama yang mematikan akal sehat kalau menurut saya. Sorry, bukan agama, beragama yang mematikan akal sehat. Hey, good morning USA. Woi, USA datang. Pak Pendeta Yoel, Pak Pendeta Nelson. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Brother Stanley, you know about our discuss tonight? No, yeah, last night. Yeah. I saw that. Last night, okay, last night. Remember that the Nandar is not qualified for that. Yes, I know that. Okay. Now, not qualified. Brother Stanley, what do you think about Nandar? Yeah, I know Nandar. Yeah, Nandar is not you level, guys. Yeah, Nandar is under my. Yeah, it is true. If you qualified, you know how to speak more language the higher than everybody else. Enggak begini loh, istilahnya begini. Kalau dia merasa pintar ya Pak Pastor Yor, Pastor Yor, dia tuh harus respect. Ini kan Pastor Nelson, Pastor Lee, dua-duanya pastor, gitu loh. Jadi biar gimana Tuhan sudah memanggil pastor-pastor ini untuk bisa menjelaskan tentang Alkitab. Kalau dasarnya dia tidak punya, dia tidak bisa arguing dan dia seenaknya aja bicara. Padahal dasarnya nggak ada. Omong kosong. Kalau orang Kupang bilang tuh omong kosong. Omong kosong, betul. Dapat tatoki gitu kan. Woi, Bung Stanley, ada saudara kita ini. Edi Lenggu. Edi Lenggu. I don't know. Wait. Okay.
saudaraku. Sorry, lanjut, Brother Stanley, sorry. I disturb you. Iya, enggak, maksud begini, tadi waktu itu aku mau masuk, aku mau bicara, dia mau bicara masalah tentang Hebrew. Next time gini ya, aku nggak promise Bung Nelson. Next time tuh aku kan di sini dekat ya, perkumpulan orang Jewish. Orang Jewish, orang Yahudi kan di sini dekat. Jadi aku mau coba dekat ke mereka, aku mau tanya-tanya gitu. Asli orang Jewish loh. Jadi dia tuh ya gereja-gereja ortodoks Jewish. Aku mau coba berteman sama mereka karena mereka susah untuk berteman karena mereka kan high level. Itulah mereka high levelnya mereka. Karena mereka merasa bangsa pilihan Tuhan. Berjubahnya kan pokoknya begitu. Jadi kalau bicara soal masalah bahasa mereka, hati-hati berbicara gitu. Soal Nandar kalau bicara setengah-setengah lebih baik nggak level buat kalian. Kalau buat aku bilang nggak level. Betul nggak? Bukan aku merendahkan orang ya. Bukan aku merendahkan mereka, enggak. Kalau bicara sama kalian tuh harus mempunyai dasar yang pasti. Kalau enggak ya nggak ada levelnya. Gitu. Jangan bicara masa mengorek-ngorek Alkitab orang lain, tapi Al-Quran mereka kita korek-korek tidak mau. Nggak boleh, ya kan? Itu dia. Jangan ganggu kita gitu loh. Buat aku gitu, aku mengikuti banyak YouTube. Aku bilang mereka seenak kepala jidat mereka aja mengorek-ngorek, tapi mereka diganggu bilangnya menista agama. Betul nggak? Ya kan? Mereka itu terjadi itu. Agama. Iya, itu kenyataan terjadi di YouTube. Ini betul, kan transparan, terbuka. Yes. That's fair. Fair enough gitu. Jadi hati-hati yang berbicara. Jadi kalian bisa menang sekarang. Waktunya akan datang, kalian tuh hancur sendiri dengan kalian sendiri. Tapi kalau orang Kristen makin ditekan, makin kuat mereka. Kita makin kuat gitu loh. Karena tekanan itu, ya kuasa Tuhan ada di situ. Haleluya. Yang aku percaya ya. Amin. Ya, Roh Kudus selalu menyertai kita loh. Amin. Ini Pak Pendeta dua-duanya saya dari kemarin ikutin karena suka melihatnya gitu. Arguing yang quality yang membuat orang educate. Betul nggak? Betul. Justru aku senang. Bang Stanley, justru dengan kami berdua ini, misi kami adalah agama di Indonesia sudah terpecah belah begitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang menyerang kekristenan begitu ya, yang demikian rupa, maka kami hadir itu untuk merangkul mereka sebetulnya gitu ya. Makanya kalau Bang Stanley perhatikan di YouTube kami berdua ini, kami seringkali menerima Pak Dani dari Muslim. Dia jelaskan dakwahnya silakan monggo. Kita nggak akan komentari begitu ya. Kita ngomong Media Muslim ya, Media Channel itu ngomong dari 2 jam loh, dari saya live sampai akhir loh. Dia 2 jam bicara itu. Ngobrol dengan kami. Silakan ngomong gitu. Cuma jangan putar balikan fakta. Ini Nandar sudah putar balikan fakta ini. Kalau mau bilang secara biblika, tujuan biblika, Bung Stanley tell me, siapa yang suka memutar balikan fakta? Kerjaannya siapa itu? You know kan? Oke lah. Iya, bukan putar mereka. Emang dasarnya mereka tuh menganut yaitu merusak kehidupan manusia yang ada di dunia. Siap. Oke, anak kecil dikawinkan, istri banyak, itu aja sudah tidak normal. Betul. Jelas aku bilang gitu. Ya itu aja, itu tidak mau mereka. Tapi janganlah memutarin kata menjelekan agama orang lain untuk mendapat penghasilan. Jangan. Sepakat saya Bang. Makanya itu, Bang. Bung Stanley, statement yang saya selalu keluarkan semalam, saya bilang, Bang Nandar, kamu datang, saya korbankan saudara-saudaraku yang kuhormati di room ini. Ya, betul. Hanya untuk kamu be number one, our priority. Tetapi Anda tidak menghargai itu. Dan saya membuat sebuah konklusi bahwa Nandar, Anda adalah manusia yang menunjukkan dirimu tidak layak untuk dihargai. Itu saya ulangi berulang kali. Dan dari apa yang dia tunjukkan, itulah dia. Gitu Bang, Bang Stanley dan juga Bang Yohan. Ya, teman-teman, itu sudah kelihatan sekali ya bagaimana Nandar memainkan ini dengan tidak baik ya.
Jadi kita kasih kesempatan, malah justru dia itu memutarbalikkan sedemikian rupa, bahkan memfitnah Bang JNCR itu ya. Dia nggak ngerti faktanya gimana, tapi ya dia fitnah begitu loh. Dia nggak ngerti itu faktanya. Bang Sandy dia bilang begini, saya edit video, ya, saya edit video katanya. Saya memang semalam tak private dan saya bilang video ini saya private. Teman-teman saya dengar loh. Teman-teman saya dengar, saya akan private dulu karena ada kata-kata yang bagi saya itu waduh, tidak pantas, beragama kok ngomong yang ini loh. Ya, tidak pantas. Saya nggak mau kayak gitu. Di room saya nggak mau dikotori dengan demikian. Nah, tapi akhirnya tadi siang saya lagi kerja siapkan untuk pelayanan tadi sore. Ini saya baru masih pelayanan nih. Bahas yang berat juga ini Bung Yoel tahu. Jadi beliau sangat tahu dan makanya itu. Saya sampaikan saya malam ini berbicara tentang ini. Dan saya bilang, Bung, boleh nggak? Ini saya sudah download nih videonya. Saya edit ya, saya tak cut yang kata-kata yang bagi saya mungkin nggak berkenan gitu kan. Iya. Bung Yoel bilang apa Bung Yoel? Jawabmu. Saya jawab gini Bang, biarin aja, teman-teman yang nilai kok, bukan kita, aku bilang. Biarin aja. Itu jawabannya. Dimainkan Bang Stanley. Dimainkan channelnya. Iya. Gini, Pastor Yoel, Pastor Nelson ya, aku bilang pastor, supaya mereka mengerti. Supaya mereka tuh respect sama pastor-pastor yang ada di sini. Jadi quality orang itu kelihatan rendah, bukan aku rendah sekali. Karena cara berpikirnya sudah negatif. Yes. Seperti Yudas menjual. Ya, dia betul. Kan menjual sebenarnya. Ya. Ya kan, bukan aku apa. Itu kenyataan di live yang bilang ya. Di live itu yang kemarin aku mendengar juga tuh. Bung Nelson tuh udah agak sedikit naik ke atas. Yang waktu dia masuk ngerocos itu Bang, saya agak tegas di situ. Betul. Karena dia sangat ngerocos. Loh, nggak tahu sopan santun. Saya ke rumahnya Bang Stanley. Walaupun saya dekat sama Bang Stanley, tapi ada aturannya untuk masuk. Mau berbicara nggak seasal ususku sendiri gitu loh. Nah ini, ya Allahu Akbar. Kacau sekali. Aku mau jelaskan ya. Amerika tuh membuka seluruh bangsa. Dia tidak melihat agama. Tapi kenyataan kita memelihara macan dari kecil, akhirnya besar digigit. Betul nggak? Dia tidak sopan. Dia maunya tuh adat istiadat mereka, religion mereka masuk ke sini, mereka mau ikutin, nggak mau mereka marah. Kenyataan tuh ada di Amerika semua. Bangsa-bangsa yang lari, kenapa dia nggak lari ke bangsa yang lain? Kenapa lari ke bangsa yang kafir? Itu jangan munafik. Ini di live ya, aku bilang jangan munafik. Mereka tuh lari ke Amerika semua loh, ke Eropa. Kenapa mereka nggak lari ke Arab sana, ke Turki? Kenapa mesti lari kemari? Gitu loh. Jadi itu jangan munafik ya, jangan munafik dan jangan memperterbalikan kata. Anda tuh harus menaikkan kualiti Anda supaya Anda bisa dibaptis dan mengerti. Roh Kudus bisa buka mata Anda. Amin. Ya kan? Ini ada pastor 2 di sini siap membaptis Nandar gitu supaya matanya terbuka sedikit. Hatinya itu dijamah itu. Kasihan sekali. Semalam ada yang ngomong mulutnya Bang Nandar gini. Saya selalu stop, jangan ad hominem. Jangan serang pribadi. Kita serang ide. Kita serang argumentasi, bukan pribadi. Saya bilang kepada Anda, Saudara Nandar, ya, kalau Anda nonton videoku ini, juga teman-teman, kami, agama Kristen mengajarkan kami, Yesus kami mengajarkan untuk mengasihi Anda. Betul. Bukan karena saudara seiman, tetapi kita adalah sesama manusia. Oleh sebab itu kami menghargai Anda. Seperti itu. Iya, tapi Nelson, kalau mereka tidak sopan ya harus dihajar lah. Kasih dong. Kasih itu ada keadilan gitu. Ada edukasi. Jangan orang Kristen cuma diam-diam aja, nggak bisa. Orang Kristen tuh nggak diam sebenarnya. Karena aturan itu kan kita kasih. Jadi kita nggak bisa. Kalau mau balas, kalah mereka. Iya betul nggak? Betul. Iya. Cuman kita nggak mau kan gitu loh. Berdosa. Iya. Betul. Dan tadi ya teman-teman ya. Nah ini Bung Yoel. Ada komentar ini teman-teman. Boleh dijawab dulu ya Bung Yoel ya. Yang mana? Mungkin ada ide. Oke. Ini ya. Shalom Bang JNCR. Ada umat apa ini? Umat Muslim bilang Nabi Musa naik haji. Itu betul apa tidak ya? Terus saya tanya, Musa itu kapan? Ini nggak tahu sejarah ini kali ya. Kacau ini orang ini ya. Itu muridnya Babe Haikal Hasan itu. Iya. Yang bilang apa? Baik apa ini masjid di Yerusalem? Iya. Al-Aqsa ya.
itu dibangun sama-sama, Al-Aqsa dibangun sama-sama Salomo dan diberikan oleh Nabi Musa kepada mereka. Ini kan histori banget gitu loh. Silakan Bung Yoel lanjut, Bung. Iya, tadi juga ada yang sampaikan pada saya. Saya tahu Nanda Live itu dari ini ya, dari Minion Christ ya. Minion Christ itu dia bilang, "Bang, itu Nanda klaim kemenangan atas kemarin malam gitu." Wuh, emang makhluk manusia satu ini bisa dibilangin kurang dewasa rasanya itu ya. Nah, kemudian Bang, ada Bang The Winner, enggak tahu Bang The Winner nonton enggak ya hari ini ya, malam ini ya. Bang The Winner itu ada tuh. Iya, Bang The Winner itu sudah ngikutin live-nya Nanda dari awal. Kemudian dia minta link supaya bisa masuk nih. Iya. Ternyata dia bolak-balik chat di live chatnya Nanda. Ternyata teman-teman itu diblok sama Nanda. Chatnya The Winner itu. Padahal dia minta link untuk jelasin. Dia memang cari panggungnya one man show, tidak mau berdiskusi langsung di live-nya itu. Padahal udah Bang The Winner minta. Iya, benar. Nggak bisa dia. Ini Bang Wilna kayak semalam ada juga ya teman-teman ini. Ya. Ini aku boleh sharing silakan, sedikit Bang. ya. Silakan Bang, sampaikan. Pastor. Santai. Aku pernah join ada salah satu channel ya. Ya. Aku tidak mau bilang salah satu channel. Aku berusaha baik mereka. Begitu datang fitnaan. Ya, datang fitnah itu spirit Sodom dan Gomora, karena yang punya channel itu spirit Sodom dan Gomora itu. Jadi spirit itu mau minta perhatian kan. Aku ketawa, aku difitnah habis-habisan. Pada waktu itu aku tidak live. Dan aku sibuk karena kita mulai normal ya. Nah, mereka tuh karena di situ memakai ikon kebenaran, dipikir aku gitu. Enggak apa-apa kebenaran apa terjadi. Nah, langsung disebut nama aku di situ, aku difitnah habis-habisan. Wah, aku dijelekan segala. Aku cuman ketawa. Aku bilang begini, nanti itu fitnah itu akan balik sendiri kalau itu kebenaran itu membenarkan. Ya kan? Ya, karena apa? Spirit ini mereka tuh mencari perhatian. Mereka seperti Nanda mencari subscribe. Ya. Di situ ada ya, pastor mungkin tahu ya. Jangan kita duduk di dalam pencemooh. Ya, berkumpul orang-orang pencemooh. Pembual. Ya. Aku sampaikan di WA seperti itu. Mereka marah, tapi mereka putar balik di situ. Itu semua datanya ada. Aku kan rekam. Jadi aku bilang gini, wah inilah spirit-spirit yang begini yang kita harus tengking. Itu loh, seperti Nandar ini, mereka tuh selalu memperbolehkan kata gitu kan. Yeah. Betul nggak? Untuk mendapat benefitnya. Kita sebagai orang Kristen sudah diberkati. Buat apa lagi kan tugas kita untuk menyebarkan ya pastor ya. Betul nggak yang amanat agung itu ya? Betul. 28 ya. Ya itu aja sih. Karena kasih itu kita bisa mengasihi dia. Cuman mereka ya itu seperti kuda liar, ular beludak. Itu aja saya mau sharing, pastor. Sangat-sangat miris, brother Stanley dan juga teman-teman. Jadi makanya saya ini berpikir ya, kita ini beragama kok jadinya seperti itu terus, apa gunanya sih? Ya, kita guna sih untuk apa gitu loh kita beragama ini. Betul. Ya, teman-teman semua silahkan masuk, mari. Ya ada Bung Kabar Baik juga, ini Kabar Baik semalam masuk juga. Iya. Jadi silahkan teman-teman. Bung Stanley, your friend, call you guys. Shalom Bung Stanley ya. Saya Bung lagi. Itu penggemarnya. Enggak. Penggemarnya Bung Stanley itu, penggemarnya itu. Itulah. You fans guys. Enggak, karena Amerika ini dia mulai normal ya. Cuman kan ada varian baru tuh varian MU. MU. Salah, ya. Kayak sepak bola aja ya. Ya, MU. MU aja gitu. Jadi mandatory to all the employee itu harus vaksin. Sama kita harus pakai mask di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi aku benar-benar sibuk ya. Karena mulai hour working jadi mulai sibuk. Jadi selama ini aku nggak live, cuma nonton aja, nggak masuk. Jadi aku sehat, Bung. Terima kasih ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mantap. Ya, karena ada Pastor Yoel, Pastor Nelson tuh enak yang kita bicara. Ya. Jadi education kita tuh tanya sama mereka, levelnya mereka tuh seperti apa ya? Tuhan sudah bukan aku gini bilang ya. Tuhan sudah memberkati kalian gitu loh.
yang aku lihat ya, memberkati kalian untuk bisa orang bisa normal pikiran, ya kan? Kalau tidak ada kalian, Nandar akan miring-miring terus gitu loh. Jadi mesti ada pastor-pastor seperti ini meluruskan pikiran Nandar gitu loh, supaya mengerti tentang kasih Tuhan gitu. Yes. Terima kasih. Mantap. Brother, thank you. Bung Joel, silakan Bung. Ya. Ayo teman-teman yang mau masuk. Ya, mau masuk, monggo teman-teman ya. Kita komentar ini ulah si Nandar ini bikin orang anu aja ya. Oke. Buat dia, aduh, hai. Oke ya. Ya, jadi saya itu sudah merajut kebinekaan itu sedemikian rupa loh kawan-kawan ya. Sama Bang Yansi ini sudah merajut kebinekaan itu begitu rupa loh. Bahkan kita itu nggak mau debat, kita itu nggak mau apa, kita bahas yang santai-santai ya kan. Nggak mau. Iya. Bahkan apa gitu loh. Bahkan kita itu mengapresiasi loh Bang Stanley ya. Kita itu dalam live kami itu mengapresiasi Islam di Indonesia. Karena Islam itu begitu baik kepada kami, tetangga kanan kiri kami Muslim. Tetapi citra itu, saya baru bahas about Islam is rahmatan lil alamin. Iya. Kan? Tapi citra itu tunjukkan tanya nih Bung ya. Tapi citra itu dirusak oleh teman-teman apologet Muslim yang bolak-balik menyerang tentang kekristenan. Gitu Bang Stanley. Kami itu bolak-balik juga ngomong loh, Al-Quran itu baik loh, ngajarin yang baik loh ya, rahmatan lil alamin. Bahkan dalam ajarannya itu waliyatin Bung ya. Jadi agamamu, agamaku. Ya. Jadi keyakinan masing-masing. Saya sepakat dengan itu. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi di Indonesia bahwa perang digital tentang agama itu sangat marak Bang Stanley. Bahkan penggemarnya banyak itu. Jadi kalau kami berdua ini menyatukan, membahas sesuatu untuk persatuan, itu tidak banyak yang lihat. Tapi penonton-penonton YouTube itu juga senang sih debat-debat begitu. Perbandingan agama itu senang sekali. Tapi ketika kami merajut kebinekaan ini view YouTube-nya kurang bagus ini. Ini yang salah siapa, Bang? Kalau kayak Nandar diterima, coy, guys. Masya Allah. Masya Allah. Iya kan? Kayak Nandar tuh diagung-agungin, coy. Ayo. Itu, aduh, ini gimana kita beragama di Indonesia kayak gini modelnya, coy. Makanya saya bilang, ini kayaknya saya berhenti jadi orang beragama ini kalau saya kayak gitu terus, Bung Stanley. Oh, ada teman kita nih, ada Golgota ini. Golgota, mantap. Shalom, Bang Golgota. Shalom. Pikul salib terus ini. Haleluya. Haleluya. Shalom. Halo, shalom Bang. Shalom Bang. Shalom Bro YNL, shalom Bro Bill. Shalom. Yo, monggo. Pak Stanley, gimana kabarnya? Shalom. Baik Pak Golgota. Baik Pak, thank you. Oke. Tadi make. Oh, sorry. Lain kali nggak usah disusah sama Nanda katanya. Enggak, saya belum matikan YouTube-nya, baru mati dia. Oke. Tadi malam kan saya komentari dikit. Tadi malam kan saya mau masuk cuma full masalah Nandar itu kan, diskusi sama Didit. Memang karakter Nandar itu, kalau teman-teman, karena saya kan teman-teman jujur aja kalau tentang teologis saya nggak begitu tahu dan bahkan hampir karena saya tidak pernah belajar masalah itu. Tapi kalau untuk diskusi, kalau di bidang lain saya bisa dikit kan. Memang Nandar itu tipikal orangnya orang yang ofensif, dan tadi malam itu teman-teman hadapi terlalu defensif. Memang pada dasarnya kan cara kita berpikir kan kita bukan orang yang berdiskusi macam cara mereka. Tapi karena Nandar itu memang dia akan selalu kemana-mana mencari orang yang tipikal teman-teman kan. Kenapa dia tidak mau lari lagi masuk di channel-channel yang ramai itu, karena di sana tidak dikasih ruang kan. Karena di sana tidak bisa bertakia. Nah kebetulan tadi malam saya lihat, waduh, Bro Yuli, saya sering lihat YouTube-nya, orangnya slow kan. Bro YNL juga orangnya slow kan, tipikal. Karena teman-teman karakter defensif semua yang di grup ini ya. Jadi Nandar tadi malam itu saya masuk tapi nggak bisa. Waduh, enak banget dia bermain kan. Karena ilmunya Nandar itu aja yang ditekan kan.
yang kodeks-kodeks itu tidak pernah lari dari kodeks itu aja yang dia kan, dan ilmu mereka kan sama semua. Itu kami cuma bisa tertawa, Bang. Saya sudah bilang semalam, saya sampai dia ngerocos sudah tegasin, saya sampai turun di bawah dan naikkan lagi, mulutnya nggak bisa ditahan, Bung. Aduh. Makanya saya lihat tadi malam, bro, dia memanfaatkan situasi. Kan orang itu pintar cari momen, kan? Ya. Nah, momennya itu karena yang dia cari itu bukan kebenaran, tetapi dia akan mencari pembenaran untuk dijadikan bahan. Ya, itu karena dia. Video tadi malam itu mungkin mereka sudah update lagi di sebelahan. Bahkan terakhir itu dia genggam tangannya kan, hore, saya menang. Kamu kalah. Nah, aduh, parah memang. Di sisi kita kan, di sisi teman-teman kan tidak ada misi ke situ. Ya. Kita tidak pernah berdiskusi dan kita punya misi untuk mengalahkan, tetapi kita punya misi bagaimana kita membalans dan menjelaskan fakta sebenarnya yang terjadi selama ini, apa sih yang kita perdebatkan. Kita punya dalil di Alkitab yang jelas, kan? Nah, mereka itu cari-cari itu aja. Tapi ya bagi teman-teman yang nggak usah jadikan pikiran bahwa kita kalah, kita tidak posisi, karena dalam diskusi kan tidak, kalau menurut pandangan saya kan, kalau kita berbicara di sisi religi tidak ada orang pintar, kan? Tidak ada orang bodoh, karena ini iman itu kan tidak boleh diukur bahwa dia karena pintar imannya lebih kuat akan masuk surga di duluan, dia orang bodoh bahwa imannya akan kecil, karena agama itu tidak ada yang bisa dihitung. Ya. Kan? Menurut saya kan. Jadi cara pandang saya gitu aja. Tidak ada orang yang pintar dalam sisi beragama, tidak ada orang yang bodoh dalam beragama. Karena pada prinsipnya bagaimana individu kita menyembah, apakah yang kita sembah itu menilai kita bahwa apa yang kita sudah lakukan benar. Kan? Tentu kita pintar bahwa kita sudah berdoa, sudah benar perilaku kita. Itu teman-teman dulu, mungkin dilanjut. Terima kasih banyak, Abang Golgota, thank you so much. Ini sudah hadir ada Abang ini luar biasa hambanya. Selamat malam, Bang Kanuru. Shalom, Bang. Shalom, Bang. Bang Kanuru, ketemu lagi nih, baru kelihatan lagi, Bang. Apa kabar, Bu? Mana Bang Kanuru? Enggak ada suara. Ini nggak keluar tuh. Di Muita. Shalom, Bang. Tidak. Oh. Bang Kanuru, suaranya cilik banget. Shalom, Bang. Itu mute ya? Oh iya, itu ada masalah itu. Live-nya ada masalah itu. Oh, Hello, live. Ya, itu dia. Ya, Shalom. Ya. Bang Kanuru, sudah. Puji Tuhan, sudah ada suara. Sorry. Ada masalah audio saya. Iya Bang. Ya. Apa kabar Bang Kanuru? Ya, shalom Pak Stanley Lenggu. Bagaimana di Amerika? Iya, ini masuk summer nih, mau ke fall, jadinya panas dingin terus Bang Kanuru. Ketemu lagi nih, aduh sudah lama Bung. Iya, ketemu lagi. Gimana channelnya? Channel Bapak waktu itu kan bagus tuh, udah jalan. Iya, udah. Cuman waktu itu kan aku sakit. Lagi pula tuh kembali ke normal ya. We back to normal. Jadi aku tidak sempat lagi. Mungkin cuma Friday night. Ya, aku sharing sedikit. Jadi, ya luar biasa lah, Bung. Thank you. Iya. Halo, Mas Yoel. Iya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bang Kanuru. Selamat malam, Bang Kanuru. Siap. Iya, Bang Kanuru gimana? Kemarin kan lihat kita diskusi sama Nanda itu. Aku lihat Bang Kanuru juga siarkan itu. Itu gimana itu? Ada tanggapan kah? Dan tadi itu dia bikin live itu. Itu fitnah YNLJR ini, kacau ini. Aduh. Itu aneh sekali. Orang itu teriak mengaku menang debat. Dia acara diskusi. Siapa yang debat? Itu cuma diskusi. Dia mengaku menang debat. Kacau ini. Itu dia Bang. Ya apa aneh ini? Kan? Aneh. Jadi memang kalau kita lihat Nandar, hidupnya itu hanyalah antara menang dan kalah. Ya. Makanya
Saya lihat tadi malam itu videonya. Dia bikin atraksi merayakan, selebrasi bahwa dia menang. Iya. Berarti memang orang ini hidupnya itu hanya cari menang dan kalah begitu. Sangat menyedihkan. Atau Bang Kanuru, dia ini sering dikalahin ya Bang, nggak pernah menang, makanya selalu gitu ya. Iya, memang orientasi hidupnya itu. Aduh. Dia melecehkan Pak Graziapello. Bilang Pak Graziapello itu nggak pandai bahasa Ibrani. Padahal itu dikritiki habis itu dia bagaimana dia menggabungkan bahasa Arab dengan Inggris itu. Bible Muqaddas katanya. Bible Muqaddas apa? Karena waktu debat dengan Ibu Sofia dia campur bahasa Arab dengan bahasa apa Yunani kayak itu. Bible Muqaddas kah? Kacau itu Bang. Aduh. Jadi ya apa ya Bang Kanuru? Melihat Bang Nandar ini seperti apa Bang Kanuru? Pokoknya orang ini gimana sih Bang? Ya apa enaknya dihadapi seperti apa ya? Saya ini bingung, kasihan dia ini. Ya memang yang dia cari itu adalah begitu. Dia sering melempar umpan begitu supaya nanti didengar oleh Pak Gracia, lalu kemudian nanti buat ini menjawab tantangannya. Lalu kemudian dia naik kelas, dia panjat sosial dengan cepat melalui nama orang-orang yang udah besar kan dia tahu bahwa Pak Gracia itu kan udah ini udah besar kan namanya ya, jadi udah punya nama. Nah itu caranya untuk panjat sosial kan begitu, tantang Pak Bambang Nursena, lalu nanti tantang Pak Muriwali, Pak Gracia, Pak Diki Gada. Nah itu, nah si Goldian itu lakukan tuh. Jadi semua mereka kayaknya seperti itu ya. Mereka pakai cara-cara begitu sehingga cepat kan naik kan. Si Goldian lihat kan? Ya. Goldian ya. Karena misinya dia kan gitu Pak Kanuru. Jadi misinya grup mereka itu bukan menyampaikan kebenaran, tetapi bagaimana mendapatkan viewer dengan cara-cara begitu. Jadi saya pelajari semua. Makanya saya nggak, kalau saya masuk di channel mereka itu saya cuma masuk nonton-nonton aja, saya nggak pernah komentarkan. Saya kan nggak suka debat. Karena kalau debat bagi saya itu nggak ada gunanya, diskusi kan ya menambah pengetahuan. Jadi emang semua gitu, makanya dia teriak-teriak. Kalau tidak ada Graziapello, dia bilang dia kalahkan Graziapello kan. Dia masuk di channelnya Bom kan, nggak bisa kan. Pernah kita bahas yang dia bikin video yang bilang Tuhan Yesus menikah kan. Begitu dicecar di sana, karena di sana kan Pak Bom itu kan tegas ya. Dia kan pendeta, jadi dia hafal Alkitab kan. Begitu dibukakan ayat 3 ayat dia tidak bisa jawab. Dia keluar baru dia sebarkan di grup sebelah bahwa dia dikeroyok. Begitu diputarkan videonya nggak bisa ini, karena bukan dia dikeroyok karena dia berdiskusi, tapi begitu disuruh jawab dia alihkan pembicaraan, hanya dikeroyok sama ini, diomelin sama si Amin Wijaya, kabur dia. Dipanggil-panggil nggak mau lagi masuk. Nah, jadi ini ada Bang Dewiner ini, beliau yang tadi ya, beliau yang beritahu ya, Bang Yoel ya? Iya, dia beritahu saya yang dia. Ya? Iya. Ya loh, ada apa? Yang beritahu ini terkait Nandar klaim kemenangan, kayak Olimpiade ya, aja. Salam. Pon. Salam Bang NN, salam Bang Kanuru, Bang Tapajadi, Bang Golgota, Bang Stanley dan Bang Yoel. Salam Pak. Salam. Jadi saya tadi lucu ya, Bang NL ini difitnah-fitnah habis, katanya akan mengedit video debatnya itu kan. Terus saya itu agak-agak tensi saya tadi agak naik gitu, begitu dia memfitnah banyak kata gitu kan, dia bilang katanya kalah telak semuanya gitu. Jadi udahlah, saya coba akan tantang dia di roomnya sendiri. Niat saya mau mempermalukan dia di roomnya sendiri. Saya minta link. Dan hanya kalau nggak salah hanya 3 kali atau 4 kali chat ya. Kalau spam itu biasanya kalau udah kena spam itu sampai berkali-kali, sampai 10 kali ya kalau setahu saya. Cuman saya baru 3 kali atau 4 kali chat, tiba-tiba
diblok sama dia, kurang ajar gitu si Birgon ini dalam hati gitu. Jadi si Birgon ini pintar gitu. Saya udah minta link, ayo kita diskusi gitu. Diblok sama dia. Jadi saya mau nanya, mau klarifikasi bahwa isi live chatnya itu diimani loh, walaupun nggak tahu gitu. Walaupun mereka itu mayoritas mereka itu nggak tahu perdebatan Nandar kayak apa isinya, mereka iya aja gitu. Jadi mengimani bahwa Nandar itu menang gitu. Jadi padahal yang seperti kita lihat ketika Nandar membahas kitab Injil Yohanes yang dia bilang nubuatan untuk Muhammad di Yohanes 14 ayat 16, itu kan saya paling keras mau dia flashback ke situ, untuk balik ke situ kemarin itu. Cuman dia lari, dia lari-lari terus. Saya mau tanya sama dia mengenai di ayat 17, kenapa nggak diceritakan lagi, dan mengenai Yesus menikah gitu. Cuman ya Nandar ini pinter. Jadi saya ngerti ya, saya mulai ngerti kenapa tipe debatnya seperti Christian Prince ini agak ngotot ya, agak keras gitu. Saya juga bingung, pernah bertanya-tanya. Jadi memang perlu gitu ya, orang seperti Nandar ini cocok gitu debat seperti cocok debat dengan orang seperti CP ini gitu ya. Jadi mereka itu sama-sama ingin menyampaikan suara kebenaran yang paling cepat gitu. Jadi siapa yang bisa jawab ya disebut menang gitu. Jadi udah paham ya saya sama jalan otaknya Nandar ini. Ketika kita di mute, kita mencoba disiplin, ternyata Nandar buka mute-nya itu. Berkali-kali di mute, dibuka lagi sama dia. Jadi sebenarnya yang ngelawan Nandar ini, ketika kita di mute, harusnya kita buka lagi. Jadi jangan sampai dia tuh banyak cerita. Gitu. Mulutnya jadi itu luar biasa, Bung. Dia mulutnya, jadi memang dia menang di kata-kata. Sempat dia bahas Allah, tiba-tiba ke Yesus menikah, tiba-tiba loncat ke nubuatan Yohanes untuk Muhammad gitu kan. Nah, itu dari pertama dia ngomong sampai ke terakhir, itu saya lupa mau nanya apa dari pertama, kedua, ketiga, sampai lupa apa yang saya mau tanya gitu sama dia. Karena dia pinter merubah-rubah topik, dari topik awal merubah topik gitu, dirubah lagi gitu. Jadi memang anak ini, si Birgon ini ya, ada kepanjangannya tuh, ada Birgon itu, bibir gondrong ya, udah tahu ya. Untuk sebutan dalam diri saya sendiri, saya sebut dia Birgon. Karena ketika dia bicara ini, memang dia nggak pernah stop. Bang YNL kan sudah buat video klarifikasi bahwa kita ini di mute supaya kita bisa disiplin, supaya kita bisa diam gitu kan. Ternyata Bang Enel bilang bahwa dia membuka terus mute-nya itu, membuka mic-nya terus. Gitu. Jadi saya pikir tadinya awalnya saya pikir juga Bang Enel kenapa bisa memberikan bicara kepada Nandar doang, kenapa tidak pada pihak Kristen. Ternyata di mute semua pengakuan Bang Enel. Cuman diplesetkan sama si Nandar kalau si Enel ini katanya mau ngedit video, dipotong supaya terlihat Didit Yuli ini tidak kalah. Begitu pengakuannya tadi. Videonya ada, Bung. Videonya ada. Silahkan dia mau lihat lagi. Ini Bung Yoel saksinya, Bang. Makanya, aduh, sakno juga ya. Saya juga kasih bukti screenshot sama si Bang Yoel tadi di WA. Saya bilang, ini saya mau masuk. Cuman ternyata si Nandar ini, si Birgon ini ngeblok saya gitu kan. Tadinya saya mau ajak dia dialog. Kenapa lu kabur gitu ketika lu, apa yang lu kutip, lu nggak berani membahas lagi gitu. Jadi maksudnya biar kita telanjangin sekalian di dalam roomnya kan. Ternyata memang si Nandar ini pinter, si Birgon ini untuk menghindar gitu. Pinter lah untuk menghindar anak ini gitu. Lincah kayak belut begitu. Makasih. Oke. Bang The Winner, thank you. Sorry, saya tadi ini Bang Tapajadi sudah masuk di dalam. Oke, Bang Tapajadi dulu, Bang Tapajadi, silahkan Bang. Tampilkan dulu. Salam rekan-rekan semua. Salam Pak Kanuru. Salam. Iya, untuk semua yang ada live chat juga. Salam, mantap tangannya itu. Iya, Bang Yenel, coba dulu tampilkan dulu live chat yang bernama Riesan M itu. Tampilkan dulu. Gimana? Riesan M yang sekarang lagi ada di. Oh, yo. Riesan. Ada nggak? Ini. Iya, oke. Wah, kakak seorang Bang Rusena
dan Bapak Gracia nggak berani debat sama Nandar, apa kata dunia? Bro, ini tuduhanmu ini sudah terjawab bahwa Pak Gracia Pelo tidak ingin menghadapinya lewat online, bro. Dia mau onsite supaya tahu bukti-bukti yang dibawa Nandar itu siapa. Kalau online sudah dijelaskan di YouTube-nya Inyo Manis, coba cek bro, supaya engkau tahu bahwa Gracia Pelo tidak mengeladeni secara online. Karena kemungkinan banyak tipu-tipu dan banyak yang mendukung di belakang layar, dan itu jelas, gitu ya. Jadi bukan nggak berani, cuma memang kalau menghadapi si Nandar ini, ya kayak tadi malam itu diskusi kok debat dibuat di judulnya hari ini. Dibuat judulnya. Itu kan keliru sekali dan itu tidak benar gitu ya. Nah, dan dia diagung-agungkan lagi. Hah? Dia diagung-agungkan lagi. Ya itulah diagung-agungkan. Makanya saya bilang kalau menghadapi apologis Muslim ini, mereka itu kayak menang, itu seperti membangun gedung dengan pasir gitu. Tiba-tiba kita tunjuk aja dasarnya langsung roboh semua sebenarnya kan gitu. Makanya saya bilang, Pak, siapa namanya ini, Resman M ya? Yang singgung-singgung Bambang Nursena. Iya betul. Pak Resman M kan? Kamu kumpulin semua guru ustadzmu sampai kiai-kiaimu, kumpulin kan. Kalau menghadapi Bambang Nursena, cetek kamu orang kan. Kelas Bambang Nursena kamu hadapi kelas Nandar, ya Bambang Nursena lihat mukanya aja nggak mau. Muntah-muntah itu. Kelasnya Bambang Nursena itu Pak, kan? Kalau level Indonesia itu nggak ada. Boleh tanya sampai Jakarta, kiai-kiai segala. Kalau cuma sekelas Nandar, Syahid Hagil Sirat aja nggak mampu menghadapi Bambang Nursena. Masa kamu tawarkan Nandar, aduh, Gembala Kerbo. Nah itu saya bilang, kalau misalnya Nandar dikasih panggung seperti itu, dia akan semakin besar kepala itu. Tadi waktu saya lihat sebentar waktu mau mutar ulang percakapan tadi malam itu, saya sebutkan di awal kok. Kalau kita kasih panggung sama si Nandar ini, lalu di roasting di YouTube-nya, semua umat Muslim yang dangkal itu pasti keluar di live chat dan berkata, Nandar hebat, alhamdulillah dan segala macam. Perhatikan saja. Tadi isinya kayak gitu. Saya kesel tadi. Nah, coba bacanya emosi. Iya. Coba misalnya kalau memang mereka agak sedikit kritis gitu kan, dilihat dulu gitu, dilihat channelnya YNL yang tadi malam, baru lihat yang baru di live-kan si Nandar itu, baru dinilai. Tetapi kan sampai sekarang memang zaman jahiliyah itu belum berubah dari mereka ini gitu loh. Selalu aja menunjukkan seolah-olah paling bisa, ternyata tidak tahu apa-apa gitu. Bukti-buktinya juga tidak mumpuni, kata-katanya juga lari ke sana kemari, kayak bola pingpong segala macam. Kayak tadi malam dia suka-sukanya mau kemana kemari gitu. Jadi hal itu lumrah buat dia itu sebenarnya. Makanya lain kali memang kalau kita ini nggak usah kasih panggung sama dia itu. Aku mau mengatakan itu karena apa? Kita lihatlah. Bung Tapajadi. Sebentar Bung Tapajadi. Sorry ya kalau gitu Pak Risman. Jadi maksud dari Pak Risman ini maunya gini, levelnya Nandar nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gitu. Silakan. Kurang apa saya pikir tadi itu memang sedang memberikan keterangan gitu bahwa Pak Gracia Pelo itu tidak memberi ini gitu, bukannya. Jadi saya minta maaf kalau begitu kurang lengkap informasinya, Bro Risman. Ya tidak apa-apa ya. Kita lanjut. Ya. Coba masuk ke room Risman, baru diskusi di sini. Kamu salah menafsirkan aja kita salah menafsirkan. Bukan salah Pak. Jadi maksudnya beliau bukan seperti itu. Jadi maksudnya Nandar karena tanggung apa yang disampaikan Bro. Iya, apa kata dunia gitu loh maksudnya. Iya betul. Apa kata dunia? Nah itu yang apa kata dunia Bambang Nursena takut sama si Nandar, begitu maksudnya. Betul. Ya itu dia. Ya, oke. Terima kasih ya Bro. Ini Bang Jet dulu. Saya minta maaf Pak Risman, tadi komentarnya kok pertamanya Nandar bilang minta nantang ini, suruh Nandar. Saya minta maaf Pak, kalau tadi kalimat pertamanya itu kita pahami begitu. Iya Pak, saya bilang maaf Pak. Kita minta maaf ya. Jadi karena informasi tadi itu di live-nya itu, di live chat-nya itu kurang lengkap menjelaskan ke siapa. Makanya langsung kita tafsirkan begitu. Makanya kita jelaskan kalau memang sebenarnya demikian bunyinya, Inyo Manis itu sudah membuat satu video postingan langsung untuk Nandar.
Tapi memang begitulah Nandar gitu. Jadi begitu ya Bro Risan, maafkan kami yuk. Ya. Jadi kita tidak sedang ini kok. Siap, Yang lain dulu Bro. Ini Bro Richard juga, Bro Richard dulu semalam ada di room juga. Mas Richard, monggo Mas. Ya, shalom Bang YNL dan teman-teman. Shalom. Yo, monggo. Ya itu tadi Bang Risen tadi hanya kurang tanda baca saja, koma. Iya, tanda baca yang kurang. Supaya lebih jelas, tapi saya lihat sih oke. Kalau tentang Nandar memang kalau saya lihat kemarin ya di tempat Bang Paul itu memang ada yang tukang nengking juga, karena Nandar masuk itu mesti juga harus ditangking dulu, karena memang sistemnya kan dia kayak tebar ya, tebar ranjau, pertanyaannya macam-macam, inilah itulah. Orang itu sebenarnya waktu pertama lihat Nandar kayak saya ini bukan lihat materinya apa, tapi pola bicaranya itu sudah ngeselin dulu gitu loh. Dia ngomong bahasa Ibrani dengan mulut yang lengkak-lengkak itu sudah ngeselin dulu. Apalagi dia pakai gerakan-gerakan ya itu ya. Apa? Nah, itu loh. Selebrasi itu. Wah, itu. Betul. Jadi ya mesinnya harus ditangking juga ya. Tangkingnya soalnya kalau saya kurang galak mungkin. Kalau Bang The Winner kemarin lumayan agak galak. Cuma memang masalahnya mic-nya kemeresek kemarin itu. Bukan Bang Richard. Kemarin aku pikir kok si Bang Yenel ini aku di mute mulu, si Nandar hidup mulu kataku kan gitu. Makanya aku WA ke si Bang Yenel, aku di mute mulu sama si Bang Yenel, aku bilang ternyata di mute semua kan. Jadi salah paham di situ. Cuma Nandar itu latah, begitu mute dia langsung buka. Iya, coba lihat gerakannya. Iya, saya nggak taunya di situ. Videonya itu, ampun dah saya bilangin orang ini. Ya Tuhan. Nah, kalau Bang The Winner begitu on mic-nya kan langsung berbeb. Nah itu loh, ada suara-suara itu jadi. Iya. Itu suara-suara goib itu, suara-suara goib itu. Suara goib itu. Kuasa gelap. Ya. Kalau ngomong tentang Yesus kawin aja sudah dari materi yang dibawa, bukunya saja sudah kelihatan seperti itu. Kan memang curiga saya sih memang dia itu ada sopirnya di belakang supaya dia pokoknya masuk. Soalnya kalau di channel-channel yang keras kelihatannya dia akan berkurang, nggak begitu berani. Dan yang menyusup di channel-channel yang agak lunak, yang kita ini sebenarnya bukan berdebat kan kemarin itu. Enggak. Kalau lihat teman-teman juga ada ngomongnya, cuma kan dia merasa bahwa begitu masuk di channel Kristen, nah saya takutnya ya, kalau nanti di sini dia sudah tidak laku, nanti masuk di channel-channel Kristen yang hanya bahas makanan saja, mungkin dia tetap ikut seolah-olah saya berdebat, padahal di situ hanya ngurusi masalah makanan. Nah itu nanti pasti ke sana. Tapi dia pengen eksis bahwa dia sudah masuk di channel Kristen. Nah, seolah-olah yang di channel Kristen itu tidak ada apa-apanya. Padahal coba kalau misalkan masuk di tempatnya Bu siapa itu? Itu kan ibu-ibu hanya bahas yang ringan-ringan. Seolah-olah dia hebat sendiri dengan bahasa mulutnya lika-liku itu. Wah, ya asik juga sebenarnya. Bahasa Ibrani, gitu, body language dia pakai, Pak. Iya. Kalau dari itu untuk bahasa Ibrani. Teman-teman, semalam kalau saya maunya saya ini nggak waras, saya bilang saya ini orang NTT. Suara saya nggak pakai mic pun teriak orang bisa kesetanan mati gitu loh. Loh serius, kalau saya ini bisa serius, saya punya suara ini, saya teriak dia bisa mungkin mati di tempat gitu loh. Langsung dia shock gitu loh. Tapi saya nggak mau menurunkan kualitas kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi orang sakit seperti Nandar. Itu poinku. Saya sudah bilang kan. Saya korbankan saudara-saudaraku di room hanya untuk kamu. Tetapi kamu menunjukkan kualitas dirimu bahwa kamu tidak layak untuk dihormati. Kalau orang waras mendengar statement saya, langsung mati minum cyanida dan mati, modar gitu. Oh serius, kalau orang yang berakhlak loh ya,
Kalau orang yang berakhlak dengar kata seperti itu, istilah orang Jawa itu nusuknya pelan, nggak disadari, orang itu nggak sadar kalau dia sedang ditusuk. Dengan kata-kataku, kalau dia bermoral, dia punya attitude, maka dia langsung bertobat. Tetapi kita lihat bahwa kualitas Nandar tidak di sana. Bagi Nandar ini teman-teman, bagi Nandar itu tidak berlaku, bro. Kalau itu berlaku buat dia, tutup channelnya itu. Lihat di mana-mana. Tutup channelnya kalau itu berlaku buat dia, kalau dia tobat. Makanya seperti saya rasa itu cocok juga yang dibilang tadi itu. Oh, dia sedang menyusul itu ke channel-channel yang lemah lembut, yang suka diskusi biasa-biasa saja. Bukan pendebat seperti sang debaters yang ngotot-ngototan segala macam dan yang lain sebagainya. Itu memang penting ada di sana. Tapi kayak tadi malam itu kita diskusi santai, tapi dia datang masuk di dalam dengan 1000 dalilnya yang sudah basi itu gitu kan. Nah, dia mungkin nggak berlaku. Bung Tapajadi, teman-teman, mungkin mereka ini pikir saya nggak bisa berdebat. Teman-teman coba lihat debat saya sama Pak Alex Muslim, juga Pak Sahrul. Pak Sahrul saya nggak lepas beliau tuh, Pak Sahrul ya. Dia keluarkan keras, saya keras. Tapi kenapa saya harus diam pada waktu malam? Karena presentasi saya tentang Yesus dan Isa. Itu presentasi saya. Kalau dia cerdas, dia pintar, maka dia akan bantah argumentasi saya. Oh ini loh. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita harus ikut dia? Karena ada saya juga di chat sama siapa? Bro YNL gak usah ikuti ritmenya dia. Iya kan? Kita tetap ada ritme kita. Tapi, siapa ya? Mas Richard kan? Nah itu saya bilang, kalau saya mau teriak, bahkan nggak usah perlu kita teriak lah. Orang seperti itu tinggal diturunkan selesai, bukan? Tetapi poin yang saya bangun adalah kita menunjukkan kalau kualitas teman-teman saya di room, teman-teman saya kalian tidak rendah seperti Nandar. Nah itu goal yang ingin saya sampaikan. Gitu sehingga kita tetap bertahan walaupun kita dilihat lembut. Tapi apa kita nggak bisa keras? Wow, saya sangat bisa untuk hal itu. Karena kan gini loh Bro YNL, kalau tipikal karakter Nandar itu kan memang modalnya mereka itu kan kalau bahasa Jawa itu modal ngeyel. Benar salahnya apa yang diargumentasikan itu kan dia selalu cari celah. Kenapa setiap saya lihat kalau dia diskusi di room-room seperti Bro YNL punya ini, memang kan karakternya Bro YNL itu kan timur kan, dari suara nggak usah dipertanyakan kan, tetapi kan tidak mutlak bahwa suara keras orangnya kasar kan nggak gitu. Nah kalau karakter-karakter macam Bro YNL dihadapi kan Bro YNL kan berdiskusi dengan prinsip kan bahwa tujuannya untuk mencari kebenaran. Kalau mereka gitu bro kan. Saya yang penting mau salah. Saya mau sampai tertawa sama tidur gini, kasihan orang ini, saya bilang gitu. Mau salah, yang penting dia pakai gestur kan, kelihatan bahasa Ibraninya. Betul. Makanya kalau ketemu sama Pak Ledra, kan Rewawa mati dia dihajar sama Ledra karena udah tahu matinya dia. Ciler mati begitu dibukakan. Tapi kalau kita perhatikan Bang, begini loh. Saya cuma heran ya ketika Nandar berdebat dengan bahasa Ibrani, sebenarnya umat-umat mereka itu nggak mengerti loh apa yang diucapkan si Nandar ini. Jadi kita gimana ya? Kita sebagai orang Kristen juga kalau misalnya berdebat kita nggak ngerti artinya, itu nggak enak kan? Nggak tahu kebenarannya kan? Nggak seru gitu nyimaknya. Saya itu waktu Nandar kemarin debat sama siapa ya? Dia pakai bahasa Ibrani gitu, saya akhirnya nyimaknya jadi malas karena apa yang diucapkan saya nggak tahu gitu. Iya kan, kurang enak kan kalau kita nggak tahu artinya. Jadi umat-umatnya mereka itu bilang, oh Nandar jago, padahal mereka pun nggak tahu itu artinya apa. Jadi klaim pemenangan dari Nandar rata-rata itu adalah cuma karena bahasa Ibrani tok. Itu doang. Tapi isi arti dari makna tersebut nggak ada. Teman-teman, ini ada Bung Tapajadi, Bung Yoel ya. Saya pernah sampaikan kepada mereka, saya pingin nantang debat Zuma ataupun Nandar. Teman-teman, betul nggak Bang Tapajadi? Tapi Bung Tapajadi sama teman-teman bilang, jangan. Kalau kita berdebat sama mereka, kita sama dengan mereka. Serius, saya sudah menanggapi Bang Zuma. Bang Zuma itu moralnya teriak. Saya bilang, kalau moral teriak, kita teriak-teriakan gitu loh. Kita nggak usah hilangkan disiplin ilmu lah. Kita main teriak-teriak aja. Saya cuma kasih tema, tunjukkan kita berdebat dengan tema. Bang Nanda kalau dengar, tema moral Muhammad sama moral Paulus, mana yang patut ditiru. Itu saya sudah sampaikan itu. Kalau mau, kita teriak-teriakan gitu loh.
Bung Golgota, kalau mau modal teriak, modal mau bantai-bantaian brutal, saya bisa untuk itu. Saya bisa halus dan bisa brutal. Ini saya beritahu kepada teman-teman. Nandar mau tunjukkan Nabi Muhammad, moralitas Paulus. Kita sandingkan dua dan kita berdebat. Mereka mau nggak demikian? Tapi teman-teman saya ngomong, jangan Bung, nggak boleh. Saya Bang Golgota, teman-teman, saya sampai ke itu. Ini teman-teman saya di situ. Saya bilang kalau mau brutal bisa buat seperti itu. Hajar-hajaran biar dengan moderator loh ya. Tapi kenapa saya semalam tetap cool? Selamat malam semua. Karena kita punya aturan di room seperti itu. Makanya saya bilang Bang, saya bilang Bang Bro YNL. Kan Bro YNL itu makanya saya bilang kalau dari sisi suara betul kan, nggak usah dipertanyakan. Cuman kan mental yang Bro NL bawakan itu kan bukan mental debat seperti mereka kan. Ya, itu. Bro NL itu mau menyampaikan di room ini kan message-nya ke publik kan. Jadi tidak asal ini kan. Nah kalau mereka itu kan tujuannya bukan gitu kan. Message yang mereka sampaikan itu bagaimana kalangan mereka memuji, karena mereka itu kan maunya dipuji kan. Yang mereka cari itu bukan kebenaran tapi pujian. Begitu disebar di luar, mereka itu kan bahasa Arab aja bisa dibaca nggak tahu artinya bangga, apalagi bahasa Ibrani. Kita aja yang memang dari kalangan bahasa Ibrani nggak ngerti. Nah itu bedanya bro, makanya saya bilang memang dia Nandar itu modelnya gitu, dia cari ini memang dia tahu bro dari timur pasti keras, tetapi kan ada hitung-hitungan yang mereka tahu kan. Yeah. Makanya waktu dikasih kesempatan kemarin itu enak, lugas dia gestur kan, aduh saya gemes aja dengarnya itu kan, yang diulang-ulang itu kodeks itu terus kan. Lalu nari-nari gini lagi bang. Nah, Bro Yuli juga kan tahu karakter saya pelajari. Bro Yuli kan orangnya bukan tipikal beliau suka debat, beliau nggak suka. Jadi, dia memberikan pemahaman yang benar kan. Iya. Kita memang mencari celah, itu masalahnya bro. Silakan teman-teman. Betul. Bung Nelson, Pak Bung Leo, Bung Joel, aku mau kerja ya. Ya. Thank you buat rekan. Oke. Salam ya bang. God bless you. Yuk. Shalom bang. Ya. Ini teman-teman ada Bang Nabirong juga ini semalam di sini. Halo. Itu siapa? Bis itu loh. Sorry. Bis. Aduh, sudah dari tadi loh. Sorry, yo. Bis. Ampun. Bispot. Silakan Bang. Bis. Selamat malam, Bis. Suara saya kedengaran enggak ya? Ya. Jelas. Kebetulan YNL itu satu daerah sama saya. Mantap. Hormat banget. Saya komen itu biasanya pakai bahasa. Jadi begini, sebenarnya saya itu kalau tidak bisa bahasa Ibrani, saya juga tidak belajar Alkitab. Tapi kalau saya lihat Nandar ngomong bahasa Ibrani, saya lihat lidahnya, mulutnya saja, saya tahu dia nggak bisa bahasa Ibrani. Lihat aja cara ngomong seperti orang lagi belajar. Itu loh. Saya berani itu sama Nandar walaupun saya tidak belajar tentang Alkitab ya. Tapi kalau saya nonton kemarin tuh saya ketawa aja. Saya pikir saya lucu sendiri terhadap diri. Kenapa saya lagi nonton? Kenapa saya nonton orang gila ya? Bukan Bang, dia itu bukan nggak fasih bahasa Ibrani, tapi kesulitan berbahasa Ibrani karena mungkin birgonnya itu terlalu besar, jadi berlibet-libet. Ya, yang saya heran itu bagaimana dia belajar bahasa Ibrani karena sementara dia sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu loh, itu kan kita relasinya antara kalau belajar bahasa Ibrani kan harus tahu bahasa Inggris juga. Ya saya nggak belajar bahasa Ibrani ya, cuman kalau saya mencoba belajar bahasa Ibrani, kalau saya bisa bahasa Inggris juga sama aja. Nandar kalau mainnya dia bisa bahasa Inggris, cuma ngomong bahasa Inggris dia nggak bisa apa-apa. Kan dia pakai Nabi YouTube. Saya kira Pak. gitu aja. Saya maaf ini saya baru pertama kali saya masuk di sini. Mantap. Saya baru pertama kali. Sebenarnya saya mau minta nomor nomor HP-nya private chat ya. Masuk di private chat ya, Bang. Oke. Jangan keluar tadi, jangan keluar ya. Saya kirim di private chat ya. Oke. Silakan teman-teman. Bang Nabirong dulu. Ya, Bang Nabirong dulu. Ini pengamat ini ya, luar biasa ini. Bang.
Bisa anak. Ya, salam semuanya. Ya, shalom. Ya, aduh, udah diduga ya. Pasti sudah. akan keluar tuh rilis tuh albumnya. Sudah. Saya bilang kan Bang semalam, Bang Nandar, ojo ya sampean buat aneh-aneh ya, saya bilang gitu kan. Ternyata benar kan? Bang, kita nabi semua berarti, kita udah tahu nih. Iya. Tapi ya begitulah ya, memang yang gimana lagi ya Bang? Ya, silakan. Kita kan nabi semua, tapi gimana lagi ya? Ini ada suara masuk ya? Ada suara masuk ini, siapa musiknya? Musiknya siapa ya? Ada yang, tolong matikan dulu yang lainnya, teman-teman. Musiknya tolong dimatiin. Oke. Sudah. Siap. Yuk. Monggo Mas Dabirong, Bang Dabirong. Udah. Sip. Oke. Aduh, kita sudah duga sih dari awal ya semuanya seperti apa, karena kita udah tahu karakternya gitu. Ya, betul. Ya, tapi ya mau gimana lagi Bang gitu. Memang semua mereka itu seperti itu gitu. Ya, saya mau ini juga tadi sama Bang itu bilang, memang mereka gitu. Masuk ngoceng, nyerocos, nggak gimana, yang penting mereka sampaikan apa yang mereka mau. Kan gitu kan. Benar atau tidak urusan belakang. Ya itu. Gitu loh. Ya kan kalau kita kan nggak bisa begitu Bang. Tapi kalau kita mau gitu yuk. Yang dibilang Bang Golgota tadi, Bang Golgota tadi betul. Gol kita berbeda. Tadi Bung Yoel tadi sudah ngomong, kami ini mau kita kami selalu menyerukan, kita beragama baik itu di Indonesia ini kan, adem ngono loh. Ini beragama kok kita perang-perangan itu. Susah ya. Iya. Seperti itu sih. Aduh. Tapi gimana lah ya, saya bilangnya, iya mereka kayak barusan nih, saya tadi nonton barusan di Sang Debater lagi sama si Juman nih, lagi live nih mereka. Hajar mereka. Sang Debater, Sang Debater tuh baru mau ngomong, mau balas dihajar tuh semua udah ketawa-tawa lah. Saya bilang ini udah kayak ibu, saya bilang saya tinggal lah, males, ya kan? Gitu, males dengerinnya gitu. Enggak, itu baru. Baru ya? Ini nggak tahu ya, itu lagi live tadi. Iya benar, baru kayaknya. Iya lagi live. Gitu. Nah, sama Juma. Nah itu. Iya, makanya saya bilang males dengerin kayak gitu, pindah cari. Pas lagi live nih teman-teman. Ya saya sudah duga, saya juga udah bilang tadi sama Bang Yoel juga. Itu udah pasti udah keluar Bang, udah rilis albumnya. Iya. Saya lihat teman-teman, saya tadi siang lihat. Bung Nabirong, kan semalam kan ada ya? Iya ada. Saya mau edit, saya bilang di Bang Yoel, saya mau edit. Terus saya kontak beliau, Bu, ya apa enaknya tak edit tuh nggak usah. Dia bilang nggak usah, biar penonton lihat gitu loh. Nah itu sih. Aduh, kasihan. Tapi dia bilang kan disembunyikan kan. Tadi malam kan udah klarifikasi, gitu kan? Iya. Di private dulu ada kata-kata yang kurang baik yang kita mau buang, kata-kata kotor atau kata-kata yang kurang baik, karena mungkin di mereka itu hal biasa. Kalau mungkin bagi kita pikir ini ngotor-ngotorin channel karakter channel saya gitu contohnya kan bisa saja. Benar. Contohnya kita bilang kata-kata GO itu dan lain-lain ke belakangnya kan kita tidak mau sebut gitu contohnya. Kalau mereka mah bebas gitu. Iya. Gitu loh. Ya kan? Ya, betul. Nah, itu yang kadang dia nggak ngerti, ya. Itu yang kadang dia nggak ngerti, tapi sengaja itu jadi senjata Bang, jadi senjata bagi mereka supaya ya penontonnya mereka itu tetap dicekokin hal-hal yang seperti itu. Yang saya nggak ngerti cara pikirnya penontonnya ini dan pendukungnya ini apa nggak bisa mikir ya gitu loh. Nah, that's gitu point brother. Itulah yang kita suarakan, kita pertanyakan. Ayolah teman-teman, beragama pakai akal sehat loh. Kok kayak gitu ngikut aja kan gitu kan. Waduh, saya mempermalukan gelar saya sebagai seorang akademisi gitu loh. Saya nggak mau kayak gitu teman-teman. Nah iya. Nah, contohnya kayak dia bilang, dia mau klaim-klaim kayak kemarin tuh, dia mau nantang siapa? Si Graf siapa yang selalu tuh di channel manapun dia pasti gitu, dia coba. Betul. Iya. Saya bilang ini sama saja Elias Pikal nantangin Muhammad Ali zaman dulu. Saya tahu maksudnya itu. Nah, teman-teman, Muhammad Ali nggak bakal mau lah.
teman-teman, saya bilang begini ya teman-teman. Saya bilang semalam dia keluar-keluar tentang Allah, generik sama proper name. Saya tunjukkan tadi di share screenku. Saya bilang, ini loh, kalau lu mau pintar ya, aduh gimana nih? Mau pintar, ya jangan begitu caranya. Kita bisa menunjukkan bukti bahwa kita itu orang-orang berpengetahuan gitu loh, bukan asal keluar nggak punya dalil apa-apa gitu kan. Kita punya pengetahuan gitu loh. Nah, dia bilang soal itu, soal nama, proper name, apa segala macam gitu kan. Saya cuma tunjukkan bang, teman-teman ini loh. Ini abad pertama, kata Allah dalam prasasti Al-Jimal, abad pertama Masehi, dalam bahasa Nabatean. Iya, ini sudah jelas ini loh, ini sudah ada. Dan dia masih ngoceh. Itu gimana gitu loh kita mau ngomong gitu loh. Ini loh teman-teman muslim yang cerdas, ayolah coba pikir gitu loh. Nah ini agak muncul ya teman-teman ya. Muncul ya. Dewa bulan Arab pangan namanya Hubal dipanggil sebagai Allah. Punya 3 putri, Al-Lata, Al-Uza, dan Al-Manat. Agama Mani sekali lagi. Iya, agama monoteis Arab sebelum Islam juga percaya kepada satu Allah, tapi bukan Allahnya Islam, gitu loh. Nah, inilah teman-teman yang saya mau katakan. Kasihan sekali dengan kualitas Nandar, gitu loh. Makanya kan Nandar itu kan dia memahami generik dengan proper, kan dia nggak paham sebenarnya. Cuma dia gestur tubuhnya itu yang pinter dia, gesturnya itu ditambah lagi dengan bibir monyongnya yang sorry yang gitu kan. Itu makanya dia kelihatan pintar kan. Begitu dijelasin dari malam kan, nggak usah lari ke sana. Tapi kalau dia yang belokkan, makanya saya bilang karakter Nandar kalau berdiskusi dengan kita hadapi dengan karakter yang defensif, ya maka dia jadikan bahan olok-olokan di kemudian hari. Pada saat diskusi sama-sama ofensif ini sudah. Iya, sama-sama ofensif kalau dia. Nggak boleh bilang dia. Kenapa? Ini pembelajaran lah buat kita, Bang. Saya secara pribadi, Bang Golgota, teman-teman, ini juga pembelajaran. Saya sudah bilang di Bang Didit, saya bilang, ya ke depan, teman-teman kita seperti itu saya sudah tahu, saya tidak akan sungkan-sungkan untuk masukkan di wedding room. Itu sih, saya sudah, pokoknya ya percuma lah ya kita melayani orang seperti itu. Silakan Bang Golgota lanjut, Bang. Coba perhatikan kalau dia mengutarakan satu tema dia selalu berulang-ulang menekan ke sana kan, artinya sudah ditahu bahwa pengetahuannya itu enggak tinggi-tinggi kan, karena dia selalu berkutat dengan di situ, dibalikkan ke kepalanya, tarik ke kakinya di situ aja. Nah jadi kalau dihadapi dengan tipe defensif, ya udah dia bermain. Ya jadi pengalaman aja sih. Dalam konteks kita tidak tujuan untuk teman-teman membuat room ini untuk ditempati berdebat kusir, tetapi kan memang kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang kita harus ngotot kan. Tetapi ya kita kan teman-teman itu berbicara dengan konteks moral iman yang bagus kan. Kalau mereka kan tidak peduli itu kan, iman itu nomor 10 kan. Itu sudah Abang, makanya saya sangat miris Abang. Saya kayak tadi Goldian, saya lihat live-nya dia edit fotonya Bu Sofiatul itu pakai tank top ya, dan sangat-sangat miris, dan saya sedih jujur Bang Golgota, teman-teman, saya sedih melihat mereka ini dan pengikutnya yang mengikut nonton sampai ratusan. Kasihan dibodohin seperti itu. Itu kan itulah modal mereka, Bang. Itulah modal mereka di situ, ketahuan sekali bahwa mereka tidak punya moral. Kan? Kalau orang yang punya moralitas itu pasti ya namanya sebuah diskusi atau sebuah debat itu pasti, tapi kan ada batas-batas moral yang tidak boleh dilangkahi. Iya, betul. Iya. Tapi bagi mereka itu nggak ngaruh kan. Makanya kan memang saya bilang mereka berusaha bertahan mempertahankan keyakinan dengan tipikal memegang pedang. Nggak ada cerita lain lagi. Kalau nggak pakai pedang ya nggak ada lagi. Oke, silakan teman-teman. Silakan yang ini mic-nya Bang Dewino ini ada suara yang Bang Dewino. Itu kan. Ini Bang Dewino ini kayaknya sudah mulai dia. Ada penguasa gelap jam sudah 1 jam gitu sudah goyang. Bahaya dicekik jin tuh dia.
Itu mesti kok. Itu mesti kok. Ini pembelajaran lah untuk kita ya. Iya, betul Bang. Ya, itu ingat gak? Ingat gak tadi malam ketika Nandar baru masuk dengan Kak Didit Yuli itu? Iya. Bro Didit Yuli, apa yang ditanya duluan? Coba dulu sebutkan nama Ibrani Yesus Kristus. Baru dia bilang salah kata gitu kan, merasa dia sok pintar. Coba dulu waktu debat asli dengan si Bro Lius Prasetyo itu yang ditampilkan waktu itu asli ditelanjangi dengan bahasa Ibrani terkait dengan Yohanes itu. Perhatikan channelnya Sinandar, apakah diupload di sana? Tidak sama sekali, karena telak banget di situ kalah. Telak banget gitu, karena memang dia nggak tahu. Nah, polanya dia itu tetap sama teman-teman. Waktu mau debat dia selalu tanya duluan, apakah kamu bisa bahasa Ibrani? Nah, kalau orang yang berilmu, orang yang berbobot, dia tidak akan bertanya itu. Dia akan siap itu pedang di belakang itu, nanti akan ditunjukkan ketika sudah bertempur. Itu biasa orang-orang pintar gitu. Tapi dia nih, kamu bisa bahasa Ibrani? Nah, untuk apa nanya itu kan? Nah, tadi malam juga begitu. Tapi betul. Inilah. Itu caranya mereka ya. Benar. Jadi, jadi. Ini pembelajaran lah. Kalau hal. Iya, ini pembelajaran benar. Pembelajaran ini. Nabi Nain, shalom. Sebentar ya Bang, setelah ini saya akan apa? Kalau saya tunjukkan ini sebentar ya teman-teman, yang saya bilang kualitas teman-teman kita ini bagi saya rendah banget ya, dan apa ya, saya itu miris sekali teman-teman semua ini ya. Coba kalian lihat ini videonya Bung Goldian, lihat teman-teman apa nih? Ya Bu Sofiatul ini 8 jam yang lalu, Bu Sofiatul ini cuma yang mereka punya untuk mereka berdiskusi. Sangat-sangat kasihan. Silakan Bang Gadi, sorry saya potong ya. Bang Nabinaan, silakan. Nabinain, sorry, silakan Bang. Shalom. Ini orang. Oh iya? Ya, apa lah, Horas. Nabinain itu orang Pak. Malam Pak Nabi Nain, silakan Bang. Halo. Ya, shalom, silakan, shalom. Bang. Silakan Bang. Apa? Gak ada ya? Suara gak ada ya? Gak ada. Oke, lanjut aja. Oke. Teman-teman jika tidak ada, teman-teman kita saya pikir cukup ya teman-teman ngobrol kita malam hari ini. Ya. Saya bersyukur teman-teman di room kita tetap menjaga kata-kata kita. Kita tetap menunjukkan bahwa kita berbeda sekali lagi. Itu yang selalu saya katakan bahwa kita membuat channel ini bukan untuk mau mencari viewer. Kalau saya mau cari viewer, tabrak aja yang besar-besar gitu kan. Tabrak sembarang dan kita bisa mendapat penonton. Tidak ya, nggak demikian. Tapi kita mau menyuarakan kebenaran, kita menunjukkan bahwa Kristen, kita adalah orang Indonesia yang beragama Kristen, itu tunjukkan bahwa kita berbeda. Mungkin dalam konteks debat tidak akan berbeda, tapi konteks santai, diskusi seperti ini, ya kita menunjukkan bahwa gak seperti itulah. Kita tidak menunjukkan standar moral kita seperti saudara Nandar dan juga teman-temannya. Ya. Silakan mungkin teman-teman mau menyampaikan closing statement. Ada Bung Yoel dulu, setelah itu Bung Tapajadi, Bung Golgota, Bang The Winner, terus Bang Nabirong. Ya. Saya persilakan. Oke. Saya cuma mau pesan satu aja kepada Nandar itu, ayat firman Tuhan aja yang gue pesanin supaya dia paham begitu apa ya ajaran kita begitu ya. Matius 5:37 mengatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi apa yang disampaikannya di live kemenangan gitu ya, dia klaim kemenangan itu adalah pemutarbalikan fakta. Maka menurut ajaran kami itu adalah berasal dari si jahat. Jadi kelompoknya itu termasuk penghuni-penghuni live chatnya itu semua sudah ditipu sama Nandar. Berarti mereka itu mengikuti setan begitu, mengikuti pengaruh iblis yang ada di dalam diri Nandar gitu ya. Karena faktanya di kami tidak demikian, tapi dia putar balikkan seenaknya dia sendiri begitu ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu aja bro. Ya. Oh oke. Terima kasih Bung Yoel. Ya. Nanti Bang Nabi Nain, ini beliau punya jaringan kurang bagus ya. Ya. Jadi saya langsung kepada Bung Tapajadi menyampaikan sesuatu. Silakan Bang.
Iya, semoga besok percakapan kita ini tidak di roasting lagi dengan judul dengan judul yang bombastis lagi. Itu sudah ada tadi Bang, sudah ada yang komen tadi itu, ada yang nebak itu sudah. Iya, betul. Jadi kita ini harus memang melihat kondisi psikologis daripada si Nandar ini gitu. Dia pintar sekali memanfaatkan momen untuk menaikkan ratingnya dia di YouTube. Besok kalau dilihat ini diskusi kita ini bisa juga di roasting dia ini, dikasih judul. Oh, semua orang yang saya hadapi waktu debat dengan Didit Yuli, mereka tidak terima, mereka gini-gini gitu ya kan. Semoga tidak seperti itu. Tapi semoga lah Nandar ini tadi agak percuma sih sebenarnya. Tapi pembelajaran aja buat kita ya. Pembelajaran aja buat kita supaya selalu memberikan kontribusi yang benar, data yang benar, tidak seperti mereka ngerocos di mana-mana dengan data-data yang tidak benar. Itu aja sih Bro YNL. Oke, thank you Bang. Terima kasih banyak saudaraku Bang Tapajadi. Saya kembali ke Abang Golgota. Terima kasih Bang sudah mampir dan memberikan sesuatu yang baru buat kita ya. Tapi intinya kita mari bergandeng tangan untuk kita terus suarakan kebenaran itu. Bravo. Silakan Bang. Terima kasih Bro ya buat Pak Nandar ya. Kalau kami dari kalangan ini Bang Nandar, kami tidak dalam posisi berdiskusi untuk menang. Tetapi pada dasarnya kami di sini, teman-teman ini membuka room untuk menyampaikan message kan sesuai dengan pesan Tuhan kami kan, kabarkanlah Injil sampai ke ujung dunia. Amin. Jadi apa yang dijelasin oleh saudara-saudara saya tadi malam di room ini tidak ada tujuan untuk mencari kemenangan, tetapi menyampaikan kebenaran yang kami pegang. Kan? Jadi sekali lagi Nandar, kalau kamu mengatakan kamu menang, itu sah karena itu hak kamu. Kan? Tetapi dari sisi kami merasa lebih menang lagi kan, karena kehadiran kamu di sini kami bisa buktikan ke dunia bahwa kami menyampaikan kebenaran itu dengan fakta, bukan menyampaikan kebenaran itu dengan kebohongan. Karena tujuan teman-teman membuat room-room ini bukan mencari viewer kan, tetapi semata-mata karena ini salah satu media yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan kebenaran ajaran kami. Apa yang kamu klaim itu kemenangan, itu sah-sah saja dilindungi kok undang-undang di Indonesia kan. Tapi kami bangga bahwa kami menang menyampaikan kebenaran, itu kemenangan kami kan. Oke, Pak Nandar, kalau lain kali masuk di room ini, oke, kita tunggu juga di room ini, kita berdiskusi dengan baik-baik. Sekali lagi, kami berdiskusi untuk menyampaikan pesan kebenaran, bukan menyampaikan pesan kebohongan. Entah di sana kamu suka dengan kebohongan karena dari awalnya kamu diciptakan dengan kebohongan kan, tetapi kamu tidak boleh terpaksa. Oke, buat teman-teman yang di room ini kan, kita tetap semangat menyampaikan kebenaran itu karena itulah yang kita cari, bukan mencari kemenangan, tetapi kemenangan itu tidak bermakna buat kehidupan kita dan selanjutnya sampai hari penghakiman tiba. Oke, makasih Bro Enel dan rekan-rekan semua di luar biasa Bang, saya sepakat sekali. Terima kasih banyak. Jadi kita tidak cari kemenangan betul dan saya tambahkan lagi, kami mewartakan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Siap. Silakan Bang Dewiner. Ini harusnya dia terakhir nih, rumah dia. Ya, jelas suara saya masih? Ya. Bagus. Bagus. Keluar dari gua. Tumben ini ya, bagus. Udah keluar dari gua karena udah mau tutup mau closing. Jin Bitcoin sudah menjauh. Saya setuju sama pernyataan Bang Golgota ya. Kita tidak mencari kemenangan, tapi kita mewartakan kebenaran. Siap. Terus saya juga mau menyampaikan bahwa kita ini tidak merebut kemenangan karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Siap, mantap. Betul? Siap, mantap. Nah, terus makan apa tadi, Bro? Makan apa dulu tadi? Babi kecap, Bro, buatan Bang Richard itu loh. Mantap. Gawat. Jadi ini saya mau nyampaikan sama Nandar yang saya hormati dan saya kasihi, karena saya ingin menyampaikan kebenaran, mewartakan kebenaran.
engkau Nandar kemarin ada menyinggung masalah kitab Yohanes 14 ayat 16. Saya ingin berdiskusi ayat itu dengan kamu di room kamu, tidak di tempat lain. Di room kamu, mari kita bahas ayat Yohanes 14 ayat 16. Mari kita buktikan nubuatan itu untuk Muhammad atau bukan menurut klaim Anda. Jadi bukan untuk kemenangan saya ngajak Anda berdiskusi, tapi karena saya ingin mewartakan kebenarannya secara Kristiani. Itu, paling itu aja Bang YNL. Makasih. Terima kasih banyak. Tumben, halus sekali bicaramu Bang. Kayaknya memang mabuk. Kalau kecap itu memang agak-agak lembut, beda sama satsang gitu kan agak-agak kasar ya Bang. Kayak nggak ngerti aja. Harus makan teh di Kupang. Intinya kenyang. Iya itu lagi. Kita silakan kepada Bang Nabi Rom dulu. Aduh. Apalagi ya, kayaknya udah semua ya gitu. Cuman ini saya tenang nih, saya senang nih Bang The Winner tuh nantangin Nandar di roomnya dia, ya nggak apa-apa sekalian gitu. Oh kalau saya juga, saya juga Bang, kalau mau. Jadi Bang nanti Nandar berkenan Bang, sebentar ya. Bang Nandar berkenan, saya juga mau. Kami dua di debat, boleh. Temanya moral Muhammad sama moral Paulus. Saya nggak mau sandingkan dengan Yesus. Karena Yesus terlalu tinggi. Moral Paulus dan moral Muhammad. Apple to apple. Ya silakan. Betul. S1 sama S1 ya, jangan nanti S1 sama profesor ya, gitu kan? Iya, bagus itu, bagus. Nah, kalau Nandar maunya dia S1 lawannya Profesor Bambang Nursena, kan yang nggak lucu. Tapi cari viewer nggak apa-apa lah, supaya seolah-olah kelihatan wah gitu ya kan. Yang penting berani dulu gitu loh. Itu strategi gitu, nggak apa-apa. Tapi ya sudahlah ya, kita pokoknya pada intinya ya kita mengatakan yang benar aja. Ya mari kita berdiskusi dengan baik, ya bawa fakta dan data-data yang valid, yang benar-benar diakuin, bukan dari buku loakan kayak yang Bro Ade Yoel beli ya kan. Jangan beli buku loakan gitu loh ya kan. Nah maksud saya begitu. Ya iyalah, kalau memang pun nanti terjadi antara Bang The Winner atau Bang YNL nanti, ya mudah-mudahan diskusinya baik. Jangan diskusi emak-emak. Diskusi emak-emak gitu loh. Jangan kayak tadi, aduh malu-maluin, malu saya dengarnya. Gitulah kira-kira Bang ya. Siap. Ya, dari saya. Thank you semuanya Bang. Semuanya Bang-abangku. Ya. Bang Nebirong yang live semalam, silahkan download video yang kita di room itu. Yang perang diskusi sama Nandar, silahkan dibagikan, nggak apa-apa itu. Silahkan bukti dan saya tidak potong loh ya. Itu jelas, silahkan diambil dan ditunjukkan ketika Nandar menari itu, silahkan sehingga mereka bisa tahu dan melihat oh ternyata seperti ini. Silahkan Bang Rija terakhir sebelum saya menjelaskan pernyataan Bang Kanjeng Nabirong. Jadi saya bukan menantang ya, tapi itu pernyataan Nandar sendiri kemarin ya di Yohanes 14 ayat 16 dinubuatkan untuk siapa, itu klaim dia beneran, klaim pribadinya dia kan. Jadi saya di sini mau berkomentar, berdiskusi secara Kristiani, secara iman Kristen. Jadi saya mau Nandar membuktikan bahwa ayat itu merujuk kepada nabinya dia. Begitu ya, gitu aja. Oke. Tapi nggak apa-apa, biarin aja biar dia. Kalau nggak kayak gitu juga dia nanti nggak tanggapin gitu. Bilang aja ditantang biar dia lebih demen. Ya kan. Bang Dewi, karena saya dari belakang Bang. Saya berdoa untuk abang ya. Ya siap. Siapkan itu panggang Iya. Mestinya dia debatnya sama ini dulu aja, sama The Winner dulu aja. Kita utus dia dulu. Sama yang anak TK dulu aja gitu ya. Kita utus dulu dia. Kuutus kau dalam misinya kan. Silakan Bang Richard, setelah itu kita akan tutup ya guys. Oke. Sorry tadi sempat terpental. Tapi kita lihat dengan Nandar, jadi sebenarnya kan kita ini minimal ya cari domba-domba yang hilang. Ya. Atau memang orang-orang yang berkualitas. Jadi
memang saya lihat kalau Nandar buat statement itu kan pengikutnya ini mengagungkan dia. Itu kan sebenarnya ukurannya hanya kuantitas saja. Jadi mereka yang penting ada tim hore mereka kan ada di belakang gitu. Tetapi sebenarnya dari tim hore itu Nandar harus sadar bahwa dari sekian banyak tim hore itu nanti ada 1-2 orang saja yang mulai terbuka pikirannya. Amin. Kok junjungan saya kok lingkak-lingkuknya seperti ini. Toh dia nanti juga akan menemukan lagi. Coba kalau nanti cek buku yang seperti Bang Yoel kemarin tunjukkan. Loh kok buku kok kualitas gini. Kok saya menyanjung orang-orang yang dengan bahan-bahan seperti ini. Pasti ada nanti 1-2. Tah kita tidak butuh banyak, kita butuh 1-2 orang yang berkualitas mau sadar saja, kerajaan surga sudah bersorak-sorai. Yes. Jadi saya pikir kita tidak kejar kuantitas, kita kejar kualitas saja. Jadi tidak perlu orang harus pinter banget, enggak. Orang itu butuh salam sadar itu aja saya pikir. Dan kita tetap firm di jalur kita bahwa banyak orang-orang yang mesti harus kita rangkul. Sepakat. Dan itu nanti akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baiklah, teman-teman semua, teman-teman yang sudah menemani saya di room, teman-teman semua yang mendukung di live chat, terima kasih banyak selalu mendukung kita. Mari kita bersinergi untuk mewartakan kebenaran. Pesan kami untuk saudara Nandar, saya dan teman-teman semua mengasihi Anda sebagai sesama manusia, tetapi ketidakbenaran akan tetap kami serukan, tetap kami suarakan. Kami menyerang ide yang Anda bangun, bukan menyerang pribadi, dan kami tidak mengklaim kemenangan, kami juga tidak mencari pembenaran, karena kami sudah menemukan kebenaran itu. Silakan Anda terus berjuang untuk mencari pembenaran, itu hak Anda. Tetapi pesan saya, YNLGR, saya pesan kepada Anda sekali lagi, tingkatkan ilmu agama Anda dan tingkatkan moral Anda. Jangan Anda menipu untuk kehidupan Anda. Demikian yang saya sampaikan, teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. Bung Tapajadi semua. Shalom. Terima kasih. Bang YNL, Bang Bel, Bang Dobinar, Pak Kabirong. Ya, teman-teman, demikianlah percakapan saya dengan teman-teman saya tadi ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana ulah Nandar ini sangat mengacaukan segalanya ya. Itulah Nandar begitu ya. Dia suka tipu-tipu, dia suka memutarbalikkan fakta sesuka hatinya. Dan itu saya katakan tadi kalau dalam ajaran kekristenan itu berasal dari si jahat. Jadi para pengikutnya yang mengagung-agungkan dia suka dengan kejahatan ya. Jadi begitulah orang-orang kadrun yang tidak mau belajar dengan baik, tidak mau mengerti dengan baik. Di sini saya Yoel, saya merangkul semua orang untuk kita berdiskusi sama-sama, saya menghargai semua orang untuk berdiskusi sama-sama supaya kita beragama dengan akal sehat, bukan dengan cuma kekerasan, bukan cuma dengan ucapan bibir aja, tapi benar-benar mari sama-sama kita rajut kebinekaan bangsa kita ini ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah Tritunggal menyertai teman-teman semua. God bless you.